ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga di akhir pekan ini kita bisa berkumpul melalui online untuk menghadiri salah satu rangkaian kegiatan Pekan Literasi dari komunitas belajar bengkel kreasi KBBK TIC. Tak lupa juga kita aturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita pedoman pada umat manusia. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Hasri Ainun Mahali, fresh graduate jurusan Hubungan Internasional dari Universitas Bakri. Saat ini sedang kerja di salah satu platform menulis dan membaca di bidang literasi juga, Storyal. Baik, di acara kita hari ini dimulai dengan pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, lalu akan ada kata sambutan dan juga ada acara inti di mana penyampaian materi dari narasumber, ada sesi tanya jawab, mungkin di saat penyampaian materi ada sesi tanya jawab di sela-selanya, lalu terakhir ada penutupan. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Direktur LMPSDM TIC oleh Dr. Cahyo Suprajogo MSI. Kepada Bapak Cahyo kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Hasri Ainun Mahali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Amma ba'd. Baik, tentu sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena semata-mata dengan limpahan nikmat yang tiada tara, yang luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bertemu, berkumpul ya, untuk senantiasa terus-menerus belajar menuntut ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Asri, ini adalah salah satu acara ataupun rangkaian dari kegiatan sepekan literasi. Dulu kita menyebutnya juga sepekan buku yang diadakan oleh komunitas belajar bengkel kreasi KBBK, namanya Titian Insan Cemerlang, ya, Titian Insan Cemerlang. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, anak-anakku dan adik-adik saya semua, tentunya pada kesempatan kali ini, kegiatan ini meskipun sebenarnya biasanya kita laksanakan pada bulan September, ya, dan pada kesempatan tahun ini ada berbagai ujian Allah, diantaranya ujian pandemi COVID-19, yang kemudian tanpa kita sadari, tanpa terasa waktu berjalan, tahu-tahu sudah bulan Oktober. Tapi bersamaan di bulan Oktober, tetap kita ada pekan atau bulan bahasa ya di bulan November ini, 28 Oktober 1928 ya, sekarang 28 Oktober nanti 2020. Jadi kita tetap bisa melaksanakan ya, meskipun ini tanpa kepanitiaan Pak Dr. Abdurrahman Misno. Jadi Pak Dr. Abdurrahman Misno, karena prinsipnya bagi saya sebagai salah satu pendiri dari LMPSDM Titian Insan Cemerlang yang memang concern pada pengembangan sumber daya manusia ya, dan juga bagaimana mengembangkan manajemen sebagai penopang pengembangan sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok. Nah, ini adalah salah satu unit dari LMPSDM Titian Insan Cemerlang yang memang kita buat adalah yang pertama untuk istilahnya menindaklanjuti setiap peserta yang pernah mengikuti diklat, seminar, talk show, workshop dari LMPSDM Titian Insan Cemerlang supaya tetap selalu men-charge ya energinya, men-charge pengetahuannya, keterampilannya untuk terus belajar sebagai tindak lanjut dari workshop, talk show dan seterusnya yang pernah diikuti. Sehingga tetap mereka bisa belajar, karena biasanya kita selesai belajar, selesai talk show, selesai seminar, maka motivasi, semangatnya, pengetahuannya kadang berakhir di akhir acara tersebut ya, sebelum dibagi dan sebelum diamalkan dan dipraktekkan. Nah, kemudian yang fungsi kedua adalah memang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mendapatkan kesempatan belajar ya, pembelajaran secara informal
yang bisa dilakukan oleh pribadi, keluarga maupun komunitas. Sehingga kalau pengalaman saya, ya alhamdulillah 20 tahun di Jakarta, tidak mustahil ya, banyak sekali juga kegiatan-kegiatan pelatihan, workshop, talkshow, seminar dan seterusnya yang memang menuntut adanya dukungan pembiayaan sehingga peserta harus berbayar. Nah, melalui komunitas belajar Bengkel Kreasi ini adalah diberikan kesempatan luas 20 tahun di Jakarta sejak 1999, kemudian hampir 25 tahun ya, 25 tahun bahkan seperempat abad ini sebenarnya sejak terhitung di 1994 sejak berdiri Yayasan Kolbun Salim sebagai cikal bakalnya LMBSDM Titian Insan Cemerlang. Nah, kemudian 6 tahun kita sempat di Sumatera Barat, sekarang meskipun agak tertatih-tatih, setidaknya kita berusaha sebulan sekali juga mengadakan. Biasanya pekan kedua kita adakan di Jakarta, dan pekan ketiga kita selenggarakan di Kota Malang sebagai kota kelahiran dari Yayasan Kolbun Salim yang menjadi cikal bakal lembaga pengembangan dan sumber daya manusia Titian Insan Cemerlang atau LMPSDM TIC. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, fungsi yang kedua adalah intinya memberi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang tentunya di tengah-tengah mungkin kelangkaan sumber daya yang kita miliki ya, dalam artian berbayar. Jadi ini memang gratis. Kemudian yang ketiga adalah memang memberikan kesempatan juga ya seperti orang-orang seperti Pak Dr. Abdurrahman Misno, Magister Ekonomi Islam ya, MEI, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu sekalian termasuk Hasri, termasuk Mbak Kurata Aini maupun Bapak Ibu rekan-rekan yang lainnya apabila memiliki pengetahuan dan keterampilan yang ingin berbagi untuk menjadikan ilmu kita itu menjadi tanaman kita yang akan mengalir terus pahalanya menjadi amal jariyah. Kemudian juga menjadi ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat ketika bisa digunakan untuk meningkatkan iman, amal soleh kita dan memberikan kemanfaatan bagi sesama. Pada kesempatan kali ini, pada tanggal 11 Oktober yang lalu, ya kita mulai dengan acara waktu itu, salah satu acaranya adalah talkshow dari pasangan suami istri yang menerapkan best practice bagaimana mengembangkan literasi di dalam keluarga di masa pandemi. Kemudian pada tanggal 18 Oktober yang lalu, hari Ahad juga, hari Sabtu ya, hari Sabtu atau hari Jumat ya, sampai lupa tanggal 16 ya, 16 Oktober 2020 yang lalu, itu adalah kita mendatangkan dua pakar, satunya Ibu Dr. Melanie Arnaldi, MSI psikolog, ahli neuropsikologi ya, dan kemudian juga Ibu Haja Irma ya, diploma dari Inggris ya, dari Inggris, yang menekuni tentang bagaimana mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Maka Bu Dr. Melanie Arnaldi dan Ibu Haja Irma itu sebagai seorang pakar praktisi anak berkebutuhan khusus berbagi ilmu pengetahuan, keterampilan kepada kita semua tentang bagaimana mengembangkan literasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan pada kesempatan yang ketiga ini pada tanggal 25 Oktober 2020 adalah kita mengisi kegiatan ini, salah satunya adalah materi berupa penulisan. Biasanya Pak Dr. Abdurrahman Misno MEI kita melaksanakannya kalau tidak situasi pandemi seperti sekarang, biasanya kita melaksanakannya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, baik di Salemba Salemba Raya maupun di Medan Merdeka Selatan yang gedung perpustakaan 24 lantai itu. Ya, kemudian juga di Perpustakaan Umum DKI Jakarta, baik di Taman Ismail Marzuki maupun di Perpustakaan DKI Jakarta di Rasuna Said. Dan juga nanti kalau di Malang ya di Perpustakaan Umum Kota Malang, kalau di Probolinggo ya di Taman Baca Probolinggo, kalau di Sumatera Barat kita mengadakannya di Perpustakaan Bung Hatta. Alhamdulillah semuanya terlaksana meskipun di tengah-tengah kadang keterbatasan waktu, kesibukan kita, kemudian mungkin ada kelangkaan sumber daya, tetapi semata-mata dengan pertolongan Allah SWT kita tetap bisa melaksanakan. Jadi dalam bahasa lain Pak Dr. Abdurrahman Misno, sekali bendera dikibarkan maka pantang untuk bendera itu turun apalagi terjatuh. Ya, jadi itulah prinsipnya. Dan pada kesempatan pertemuan ketiga ini nanti dilanjutkan besok akan ditutup acaranya pada tanggal 29 Oktober 2020
yaitu dengan juga mengadakan yang namanya talk show ataupun diskusi panel yang bertema tentang bagaimana mengembangkan literasi bagi siswa-siswa ya sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan santri santri di pondok pesantren yang akan disampaikan oleh beberapa pendidik ya dari sekolah maupun pondok pesantren. Ada 3-4 narasumber pada tanggal 29 Oktober 2020. Baik, pada kesempatan kali ini setidaknya ini perkenalan saya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian dan Pak Dr. Abdurrahman Misno di dalam seminar internasional tentang studi hadis dan waktu itu membahas tema terorisme dalam perspektif Islam, menjadikan saya dengan Pak Dr. Abdurrahman Misno seperti saudara lama yang belum pernah bertemu ya. Masya Allah. Jadi akhirnya mudah-mudahan kita punya semangat berbagi kita dari Pak Dr. Abdurrahman Misno sekarang sebagai Direktur Program Pasca Sarjana ya Institut Agama Islam Syahid Bogor dan kemudian beliau tidak kita ragukan lagi alhamdulillah binikmatillahi azza wajal, beliau adalah seorang penulis buku produktif ya, mungkin ada puluhan bahkan ratusan baik yang ditulis sendiri maupun ada yang bersama dengan penulis yang lain. Jadi ini saya kira luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, dan pada kesempatan kali ini adalah pahalanya Pak Dr. Abdurrahman Misno untuk mau berbagi pengetahuan dan keterampilannya di dalam penulisan yang tentunya kita berharap bisa berbasis kepada nilai-nilai keagamaan kita, nilai-nilai keislaman kita, dan nilai-nilai spiritual. Dengan itu akan menginspirasi kita semua. Saya yakin acara kita ini sungguh menginspirasi dan jargon dari KBBK TIC adalah salam TIC adalah berubah hari ini atau tidak sama sekali. Baik, kepada Bapak Dr. Abdurrahman Misno yang bersedia berbagi pengetahuan dan keterampilannya pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah juga di live YouTube, mudah-mudahan memberikan manfaat seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan sukses untuk kita semua. Silakan, saya kembalikan kepada Hasri. Terima kasih Hasri. Silakan. Silakan Hasri. Saya kembalikan ke Hasri. Iya. Bentar, maaf ininya. Oke. Udah. Baik, selanjutnya sebelumnya saya akan membacakan CV Bapak Abdurrahman Misno secara singkat. Bapak Dr. Abdurrahman Misno, kelahiran Cilacap tanggal 10 Mei 1979. Beliau menempuh pendidikan dari tahun 2006, menamatkan sarjana Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Lanjut pada tahun 2012 menamatkan sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka UPB JJ Bogor. Lalu di tahun 2008 pasca sarjana Magister Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan terakhir program Doktor Hukum Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di pendidikan non formalnya beliau juga banyak mengikuti kursus bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan terakhir ada training Dewan Pengawas Syariah. Beliau juga memiliki pengalaman kerja yang banyak di dunia pendidikan, akademisi, dari guru Pondok Pesantren Darul Istiqomah, guru Lembaga Pendidikan Bahasa Arab, dan juga dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam, dosen di TAI Al-Ihsan Jakarta, dan terakhir sampai sekarang dosen pasca sarjana INAIS Institut Agama Islam Syahid Bogor. Pengalaman organisasi yang beliau ikuti dari Asosiasi Sarjana Agama Islam, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, hingga Forum Dosen Ekonomi Islam atau FORDEBI. Seperti
pelatihan yang saat ini kita ikuti yaitu pelatihan penulisan karya ilmiah berbasis spiritual, maka beliau juga tentu memiliki banyak karya ilmiah dan buku seperti The Power of Islamic Entrepreneur, Metode Penelitian Hukum Islam, The Secret of Salam, dan yang terakhir terbit yaitu Hukum Bisnis Syariah ya Pak? Yep. Oke, ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Bapak Misno kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, khususnya nikmat iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Tahiyatukum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bergabung di Pekan Literasi yang sangat luar biasa sekali. Hari ini adalah hari Ahad, 25 Oktober 2020. I'm very happy today because we will talk about part of our religion and also about writing, reading, and literasi. Saya sangat bahagia sekali, sangat happy sekali di Ahad pagi menjelang siang ini kita dipertemukan di Pekan Literasi yang menurut saya is my word, ya, is also is my style. Ya, ini dunia saya dan saya sangat enjoy sekali dengan dunia literasi, dengan membaca, dengan menulis. Sehingga selamat datang, selamat bergabung untuk teman-teman semuanya di grup ini. Ya, mudah-mudahan ini juga bukan yang pertama dan terakhir karena saya sangat konsen di dunia penulisan, sehingga nanti kita bisa berlanjut kepada yang lebih teknis lagi. Dalam artian itu kita bisa buat saya membuat beberapa kali program, salah satunya itu adalah ada 30 hari menulis buku, bahkan ada 10 hari menulis buku. Ya, kalau artikel berarti hanya 1 hari itu sebenarnya sudah selesai. Baik, terima kasih kepada Dr. Cahyo Suprayogo sebagai ketua atau dewan pembina dari yayasan ini. Kemudian juga tadi ada Mbak Aini, kemudian juga ada Ukhtia Asri ya, yang sudah kita bisa sama-sama bergabung di ruang maya ini. Nah, saya diberikan amanah untuk berbicara tentang spiritual writing dan atau menulis dengan iman. Ya, ini kalau boleh dikatakan ini sudah ada tetralogi ya, tetralogi di spiritual writing. Spiritual writing pertama saya terbitkan Indi, ya, saya terbitkan di Bogor melalui Majelis Penulis. Kemudian edisi kedua saya terbitkan di Yogyakarta di Publish dengan judul sama, Spiritual Writing, menulis dengan iman. Kemudian edisi ketiga saya terbitkan di Pahang di Malaysia, itu dengan judul The Amazing Spirit of Writing, ya. Kemudian yang keempatnya itu yang spiritual writing, itu kita coba gabung dengan teman-teman Essays of Spiritual Writing. Ada Dr. Cahyo juga di situ saya masukkan karena tulisannya itu luar biasa sebagai stimulus awal untuk bagaimana membaca dan menulis, ya. Literasi itu ternyata memang betul-betul dunia yang sangat mengasihkan. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti belum terbiasa atau mungkin malah agak kesulitan atau mungkin agak susah dalam menuangkan ide dan gagasan, atau mungkin juga
malas membaca dan lain sebagainya, berarti sangat cocok sekali hari ini kita akan diskusi. Oke, today we will talk about the spiritual writing, menulis dengan iman. Oke, kita mulai dari slide pertama. Tentu saja Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, yang siapa sih yang tidak mengenal tokoh-tokoh ini? Ya, apakah Anda mengenal mereka? Kayaknya pada nggak kenal ini ya. Ini kayaknya tokoh klasik semuanya ya. Dari mulai Zaid bin Haritha, kemudian ada Ibnu Khaldun, kemudian ada Ibnu Battuta, kemudian juga ada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, nah pertanyaannya kalau nggak kenal mereka, ya kita mungkin nggak pernah ketemu dengan mereka, tidak tahu dengan mereka, tetapi ternyata mereka itu adalah orang yang sangat luar biasa. Oke, next slide berikutnya. Kita juga pasti mengenal ini, ya tahu ya, ada Pramudia Anantatur, ada Andrea Hirata, ada juga ada Mbak Helvitiana Rosa, nanti ada adiknya juga. Oh, ini pasti mengenal mereka. Saya yakin semuanya kalau yang di dunia literasi mengenal mereka. Oke, berikutnya. Ini juga ada tokoh-tokoh yang luar biasa yang biasanya nih yang sekarang masih ada dan konsen juga di dunia literasi. Ya, mamanya ada Mahfudz Junaidi mengatakan, aku akan menulis dan akan terus menulis sampai tak mampu lagi untuk menulis. Ya, kemudian Di mengatakan dia teruslah menulis tanpa memikirkan pendapat orang lain tentang tulisanmu. Dan tulislah hal-hal terkecil sedikit demi sedikit dan tulislah setiap hari. Hingga nanti suatu saat akan jadilah sebuah buku karya kamu sendiri. Ini dari Krishnamurti, tokoh yang sangat luar biasa. Oke, next slide. Ternyata apa yang mereka lakukan, ya, mereka itu mungkin sebagai mereka itu sudah tidak ada lagi, ya. Tetapi apa? Buku mereka itu abadi. Ya, jadi buku mereka abadi walaupun jasad mereka itu sudah telah lama pergi. Ini menjadi satu motivasi awal bagi kita bahwasanya apa? Dengan menulis, kalau perkataan dari Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, maka dengan menulis itu kita bisa hidup beribu-ribu tahun lagi. Ya, bahkan kita akan mengenal bagaimana Abdullah bin Abbas umpamanya, kemudian juga Zaid bin Harithah, bahkan termasuk din Islam kita ini ya, itu hadir kepada kita ya tentu saja dengan mushaf, dengan hadis, dengan tulisan, dan semuanya merujuk kepada literasi. Berarti ya kalau kita ingin hidup 1000, 2000, 3000 tahun lagi, maka jawabannya adalah mengabadikan dalam sebuah mahakarya. Oleh karena itu, aku ingin hidup beribu-ribu tahun lagi, ya. Dan itu bisa dilakukan dengan cara menulis. Oke, next slide berikutnya. Nah, ini juga menarik. Oke, aina mauqifukum? Where your position, ya, di mana posisi kita nih, ya, karena we will talk about the spiritual writing, ya, sanabhas yata'allaq bi kitabah asy-syar'iyyah. Kita ini bahas ini kan dari hubungan internasional nih, jadi multi languages kayaknya gitu ya. Oke, aina mauqifukum, ya, di mana posisi kita nih, next. Ya, di mana posisi kita? Oh, ini agak sedikit sentimen, tapi kalau orang mengatakan tidak harus menjadi seorang Muslim ketika prihatin dengan penjajahan di Palestina, ya, bahwa ketika Palestina dijajah itu apa yang kita bisa lakukan? Apakah cuma ngomong doang? Apakah cuma rasa prihatin dalam hati? Padahal itu adalah apa? Ad'aful iman, selemah-lemah iman. Oke, next juga ketika bagaimana hijab ya di awal-awal itu dilarang di beberapa tempat, sekarang juga masih dilakukan. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, apakah kita hanya udahlah yang akhwat itu pakai hijab saja kemana-mana, atau mungkin udah dalam hati saja kita amar ma'ruf dan sebagainya? Apakah cuma itu doang gitu ya? Oke, next berikutnya juga. Ya, bagaimana ketika Surya juga bergolak, bagaimana ternyata itu menjadi satu berita, konsumsi berita yang banyak sekali hoaxnya. Ya, belum lagi kaitan dengan yang lainnya. Next berikutnya. Nah, ini juga ya tragedi-tragedi kemanusiaan yang tadi saya katakan ya, tidak mesti menjadi seorang Muslim ketika melihat bahwasanya Muslim Rohingya di sana diusir dari daerahnya, dari wilayahnya. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, sementara berita-berita itu begitu mungkin simpang siur, mana yang benar, mana yang hoax dan seterusnya, maka posisi kita itu di mana? Ya, ketika itu terjadi. Oke, next. Nah, ini juga penting juga.
ya ketika adik-adik kita itu di STM, SMK atau SMA, bahkan mungkin ada yang di madrasah aliyah juga, mereka mungkin kalau sekarang disebut dengan unfaedah activities gitu ya, atau mungkin dikatakan itu tidak ada akhlak gitu ya, akhlak gitu ya, dan lain sebagainya. Ini di mana posisi kita? Apakah kita hanya diam saja, hanya kita udahlah saya prihatin saja gitu ya, atau mungkin ya udahlah namanya juga anak-anak dan sebagainya. Nah, ini di mana posisi kita ya? Aina mauqifuna. Oke, next berikutnya. Nah, kita lihat bagaimana ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu melimpah. Ini foto teman saya yang sudah wafat, sudah meninggal dunia di Jakarta. Beliau sangat concern sekali juga dengan literasi. Ya, beliau wafat ketika sedang menyelesaikan penulisan tesis. Ya, rahimahullah. Nah, ini ketika rahmat itu begitu luar biasa kepada kita mau ngapain gitu ya? Kita mau ngapain? Apakah cuman udahlah kita senang-senang aja, happy-happy, kemudian juga kongko-kongko dengan teman-teman? Tidak seperti itu. Harta ada, keluarga ada, makanan ada, pendidikan ada, ibadah dengan mudah. Apa yang kita bisa lakukan? Oke, next berikutnya. Nah, demikian juga ketika ternyata kita itu menghadapi berbagai cobaan, berbagai cabaran, berbagai mungkin other perspektif itu adalah musibah ya, khususnya hari ini ya. Ketika kesehatan itu begitu berharga, apa yang kita bisa lakukan? Apakah hanya kemudian kita hanya bersyukur saja? Bagus gitu ya. Kemudian apakah kita juga hanya mungkin apalagi mengeluh saja? Oh, itu tidak bagus gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, demikian juga ya ketika ternyata berbagai hal itu akhirnya berujung kepada kuburan, berujung kepada kematian. Apa yang kita bisa lakukan? Maka saya menyebutnya dengan right for eternity, ya, menulis untuk keabadian. Jasad kita mungkin sudah tidak ada, mungkin sudah hancur binasa, tetapi tulisan-tulisan kita, ilmu yang ada pada artikel-artikel kita, baik itu populer ataupun ilmiah, itu akan tetap abadi. Ya, dia akan tetap ada selama internet itu ada, akan tetap ada ketika blogspot itu ada, akan tetap ada ketika website itu ada, akan tetap ada ketika dunia maya ini ada. Dan kalau dia tercatat di dalam, termaktub dalam sebuah buku, maka dia juga akan ada selama buku itu masih ada. Ini saya tunjukkan buku terbaru saya, ya, Pengantar Bisnis Syariah. Ini adalah penerbit dari Salemba 4, ya, impiannya itu di Salemba Dinia. Ini buku terbaru saya dan saya yakin ini mungkin bisa akan melampaui ratusan tahun ke depan karena bukunya itu isinya juga betul-betul juga abadi. Oke, saya menyebutnya dengan istilah apa tadi? Right for eternity. Ya, menulis untuk keabadian, ya, karena kita ingin abadi dalam arti apa? Tadi Pak Ketua Dr. Cahyo mengatakan apa? Al ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat itu yang akan melampaui dari umur kita. Nah, dari sini kemudian Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, what can we do? Ya, madza yumkinuna an naf'al. Apa yang kita bisa lakukan? Tadi apa? Ketika Palestina, ketika Suriah, ketika Rohingya, ketika jilbab itu menjadi permasalahan, kemudian ketika Islam itu juga didiskreditkan, kemudian ketika juga kemanusiaan itu tidak diperhatikan, ketika keadilan itu mungkin juga menjadi satu yang langka, kemudian juga ketika hak-hak dari buruh, hak-hak dari mungkin rakyat itu mungkin agak direduksi. Apa yang kita bisa lakukan? Maka jawabannya adalah the answer is spiritual writing. Jawabannya adalah be a spiritual writer. Ya, kun al-khatibul islami, menjadi spiritual writer, menjadi seorang penulis yang memiliki nilai-nilai spiritual. Oke, saya sedikit banyak berbicara tentang bagaimana my religion, ya, Islam itu berbicara dan juga memberikan stimulus untuk menulis. Ya, nah mungkin untuk teman-teman Ibu dan Bapak sekalian yang dari kepercayaan lain, silakan mengkaitkan dengan dinnya atau dengan kepercayaan masing-masing. Tapi bicara tentang menjadi spiritual writer berarti menjadi seorang penulis yang memiliki al-yakin fil qalbi, keyakinan di dalam hati bahwasanya tulisan itu akan menjadi amal soleh kita. Tulisan itu akan menjadi kontribusi positif kita. Tulisan itu akan menjadi pemberat timbangan kita. Oke, next kita bicara tentang
be a spiritual writer. Oke, why? Pertama, pertanyaan paling penting ini sekali, limadza aktub? Kenapa sih kita harus nulis? Ya, nah ini penting sekali. Biasanya kadang ya nulis itu biasanya ya pengen terkenal. Mungkin biasanya kalau yang S1 ya degree sama yang master ataupun yang PhD itu, yang master, magister ataupun yang doktoral itu biasanya mau ngapain nulis? Ya biar lulus Pak lah. Lulus S1 kan sekarang masih nulis gitu di beberapa fakultas, di beberapa prodi. Ya kenapa nulis? Iya Pak, biar jadi master katanya itu. Maka harus nulis tesis. Ya kemudian jadi doktor, ya harus nulis juga. Oke, terlalu pragmatis saya menyebutnya. Oke, kita lihat kenapa kita harus menulis. Banyak alasannya. Nah, bisa menjadi kaya, dan ini terbukti, baik itu kaya hati ataupun kaya harta, ya menjadi orang terkenal, dalam artian baik itu terkenal di bumi ataupun terkenal di langit, ya, kemudian jalan-jalan keliling dunia. Tadi saya mau tunjukkan beberapa foto itu yang menunjukkan ada travel writer, ya, bisa juga. Kemudian mendapat gaji sepanjang usia, ini terkait dengan royalti, tapi saya akan melampaui dari mendapat gaji sepanjang usia, yaitu mendapatkan pahala ya selama tulisan itu masih ada. Warisan bagi anak cucu kita, ini penting sekali. Ya, kita bayangkan nanti ini buat teman-teman yang masih di kuliah S1 ataupun S2 ya, termasuk S3 juga. Jadi ketika nulis itu diharapkan tuh betul-betul serius ya, serius dan juga harus dengan apa? Dengan cinta. Dengan cinta, dengan hati. Kenapa? Nanti setelah jadi tesis, setelah jadi skripsi, setelah jadi disertasi, biasa diletakkan di perpustakaan. Nah, kemudian mungkin bisa jadi 25 tahunnya akan datang, kita datang ke perpustakaan kampus itu, kemudian dengan cucu kita cuma bilang kayak apa, nah apa cucu ini karya kakek nih dulu waktu masih S1, waktu masih S2, waktu S3. Wah, cucunya tuh langsung bangga. Wih, ternyata kakek itu hebat ya, menulis dulu itu sebuah skripsi. Padahal pas dilihatin ternyata, aduh kok skripsi bisa begini banget ya. Biasa kayak gitu tuh. Jadi kalau kita yang kuliah S1, kemudian lulus kuliah S2, udah selesai kuliah S2 nih, lihat baca skripsi kita waktu S1, aduh kok begini banget ya gitu. Terus kuliah lagi mungkin kalau S3, lihat lagi tesisnya, ya ampun tesis kok begini banget ya, nggak jelas banget. Oke, itu nggak apa-apa, berarti itu bertambah dengan ilmu ya. Kemudian bisa menjadi amal soleh yang menyebabkan masuk ke dalam surga selamanya. Bisa. Ini yang paling penting ya. Jadi jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentu saja nanti kita bicara tentang, we will talk about the content and also technical ya to write. Oke, next berikutnya. Nah, ini Mahiyal Kitabul Islamiyah. Pakai bahasa Arab dikit ya. Tadi kan kalau soal ada nilai-nilai spiritualnya gitu ya. Jadi apa itu sih? What is the spiritual writing? Tadi kan spiritual writernya sudah. Spiritual writing itu apa sih? Oke, saya menyebutnya dengan ini istilahnya. Apa itu? Menulis atau spiritual writing itu adalah, next slide kita lihat. Nah, menorehkan kalam ilahi dengan tinta imani dalam bingkai syariah suci. Ini adalah spiritual writing. And also, we not only about the general sciences or religion sciences, because there is no difference between social sciences or religion sciences and general sciences. Jadi di definisi ini saya ingin mengatakan bahwasanya menorehkan kalam ilahi dengan tinta imani dalam bingkai syariah suci itu adalah kita itu menulis bukan hanya sekadar seolah-olah itu kalau spiritual writing berarti nulisnya pakai agama dong, nulisnya itu pakai dalil dong, pakai Al-Quran dong, pakai hadis dong. Tidak hanya seperti itu. Kenapa? Karena syariah kalam ilahi itu ada dalam bentuk qauliyah, yaitu wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu adalah apa? Kauniyah, yaitu alam semesta. Sehingga teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian, ketika mau menulis tentang tadi contohnya bagaimana perkembangan anak umpamanya, atau mungkin teknik atau cara metode mendidik anak umpamanya, atau mungkin hanya melihat penulisan tentang perkembangan dari suatu tumbuhan, itu sejatinya itu adalah masuk ke dalam spiritual writing. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, dikatakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila.
Oke, ringkasnya adalah bahwasanya ketika kita menulis dengan spiritual, tidak ada dikotomi ilmu. Ya, ilmu agama, ilmu umum tidak ada. Semuanya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang itu akan memberikan kemaslahatan kepada umat manusia. Oke, be a spiritual writer. Next slide. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, kenapa sih? Tadi kan udah bicara tentang kenapa harus spiritual writing. Kenapa sih kita harus menulis itu dengan iman? Oke, kita lihat. Kenapa ya? Nah, ini. Menulis adalah bagian dari ibadah. Sehingga harus didasarkan kepada keimanan. Ini penting sekali dan ini menjadi bagian dari apa? Dari upaya kita. Pertama apa? Ketika kita itu menulis cuman kepengen dapat uang, ya sudah, memang dapat sih royalti. Alhamdulillah saya dari Gramedia itu ya dapat cukup bagus gitu, walaupun agak-agak dari biasa laporan itu agak lambat gitu ya, biasa big publisher lah gitu ya, ada agak lambat 3 bulan, kadang 6 bulan gitu. Kemudian juga di Salemba 4 cukup bagus juga, ada 2 buku saya di situ, di sana ada 3, satu lagi manajemen bisnis syariah. Ya, yang tadi yang pengantar bisnis syariah sudah ini, kemudian di Konita grupnya yang Gramedia juga, bukan Konita apa? Satu lagi itu yang The Secret of Salam itu juga cukup bagus juga. Kemudian di Bumi Aksara juga cukup bagus. Tetapi kalau cuma materi doang, kayaknya rugi banget deh. Ya, cuman duit ya tadi bisa kita bisa punya duit dan sebagainya, tapi kayaknya apa ya, cuman segitu doang gitu, sayang banget padahal ada yang lebih besar dari itu. Oke ya. Nah, yang kedua adalah tulisan yang akan kita buat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau di pertama tadi itu menulis adalah ibadah, mana dasarnya adalah dasarkan kepada surat Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dikatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menyembah ibadah itu adalah apa? Seluruh aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal af'ali wa aqwali zahiran wa batinan. Jadi menulis adalah bagian dari ibadah dan ibadah itu harus ikhlas wal mutaba'ah. Oke, yang kedua adalah apa? Bahwa tulisan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Ketika kita menulis, ya maka tulisan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Is difference. Ini bedanya ya. Is differences between spiritual writer and other writer. Ini bedanya antara seorang penulis yang berdimensi berlandaskan spiritual, ya dalam hal ini Islam atau yang lainnya, dengan penulis yang lainnya. Ya banyak sekali tulisan-tulisan yang merusak ya di blogspot, di media sosial, di website dan sebagainya, itu banyak sekali. Dan itu selama tulisan itu ada, itu akan menjadi apa? Kalau dia itu tulisannya itu salah, itu akan menjadi yang disebut dengan apa? Dosa jariah. Ya, ini sama mungkin kalau dengan umpamanya seorang perempuan yang memamerkan kecantikannya di media sosial gitu ya. Wah, itu naudzubillah ya. Sama juga dengan tulisan. Kalau tulisannya itu mengajak ke hal-hal yang negatif, yang tidak baik dan seterusnya, dan itu ternyata banyak sekali ya, baik di medsos, Twitter, Instagram dan sebagainya, itu disebut dengan apa? Dosa jariah. Tetapi kalau tulisan kita itu baik, maka itu adalah amal soleh yang akan terus-menerus ada. Ya baik itu, sekarang kan literasi itu bukan hanya tulisan, bisa pakai short movie, kemudian juga bisa dengan mungkin hanya poster saja, ya dan lain sebagainya, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau tulisan kita itu baik, bahkan saya menulis sesuatu yang buku yang memang orang itu sudah banyak tulis, yaitu pedoman sholat lengkap gitu ya. Saya pakai foto sendiri, ada moto santri juga untuk jadikan peraga untuk sholat. Kenapa ya? Walaupun banyak orang sudah nulis tentang tata cara sholat, tapi saya ingin juga berkontribusi dan itu terbitkan di Hambali Swadaya Putra di Jakarta. Ya kemarin saya lihat lagi, lalu cukup bagus juga gitu ya. Dan sana saya pengen wakafkan untuk yang semua orang agar bisa baca dalam bentuk e-book atau semuanya orang bisa ambil lah, nggak usah beli lagi. Ini yang luar biasa. Oke, yang ketiga adalah menjadi sarana dakwah untuk mengajak yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ya, kalau dalam Islam kita pahami bahwa kuntum khairu ummatin. Ya, kita itu adalah apa? Sebaik-baik umat.
Kenapa sebaik-baik umat? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah segala bentuk kemungkaran. Ya, kenapa dengan tulisan? Karena di hadis Nabi dikatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati wa bilisanihi. Ya, kemudian fa illam yastati wa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Jangan sampai kita selemah-lemah iman ngelihat umpamanya, atau mungkin kalau mencegah kemungkaran mungkin levelnya agak belum biasa lah. Udahlah kita nggak usah kemungkaran itu mungkin kita inikan dulu, tapi mengajak yang baik ya, pakai mama yang akhwat, pakai hijab gitu ya. Kemudian buat kampanye ya, kampanye tentang hijab, kampanye juga tentang anti riba dan seterusnya. Bisa pakai tadi biyadihi, memang sebagian itu mengatakan dengan kekuasaan, tetapi biyadihi juga termasuk juga dengan dengan tulisan. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya khairul atyab, sebaik-baik penghasilan itu adalah seseorang yang seorang yang bekerja, beramal, melakukan itu biyadihi, dengan tangannya. Ya, ada mencangkul zaman dulu ya, ada mungkin bertani, mencari kayu bakar dan sebagainya. Nah, sekarang termasuk juga menulis, karena menulis itu dengan tangan gitu ya, dengan tangan ya, mau pakai keyboard, mau pakai tulisan, nah itu, atau mungkin dengan voice comment, semuanya itu adalah dengan tulisan kita atau dengan tangan kita. Oke, jadi mencegah kemungkaran juga sama ya, dalam konteks ya tentu saja yang kita bisa lakukan, ya, banyak hal sekali tentang kemanusiaan dan lain sebagainya. Oke, next slide berikutnya. Ya, ini penting sekali. Nah, jika demikian adanya, maka saya nyebutnya dengan menulis kita haruslah, atau aktivitas menulis kita haruslah didasarkan kepada spiritual Islam yang bertujuan untuk meninggikan panji-panji Islam. Nah, ini perlu juga dijelaskan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ini penting sekali ya. Jangan sampai nanti kesannya kalau ngomong Islam itu kayaknya kok agak-agak ini ya, agak-agak radikal gitu, fundamentalis atau mungkin harus sebagainya. Tidak seperti itu. Justru dikatakan dalam Al-Qur'an itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah Islam itu diturunkan itu, Nabi itu diutus juga kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Ya, bahkan kalau bisa dikatakan itu negeri yang paling aman itu sebenarnya ya Indonesia ini, ya Saudi juga termasuk aman juga. Kenapa? Islam itu sangat toleran, Islam itu sangat menghormati agama lainnya, tidak pernah, bahkan dalam Islam itu, ya ini untuk teman-teman semuanya, bahwa di dalam Islam itu kita tidak boleh mencela Tuhan orang lain, tidak boleh menghina agama orang lain, tidak boleh menghina sesembahan mereka, tidak boleh, karena dasarnya itu sudah jelas sekali, lakum dinukum waliyadin. Oke, pagi-pagi kita kata spiritual writing ya, kita lanjutkan. Oke, next slide. Nah, saya menyebutnya dengan istilah wa ana samaiha bi fardu menulis. Ini saya sebutkan dengan fardu menulis. Ini mungkin saya sebutkan ya. Fardu menulis itu apa? Menulis adalah bagian dari ibadah. Menulis itu mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, membantah Islamofobia, membawa kita ke surga, dan menjadi teman sejati hingga mati. Wah, pagi-pagi udah ngomongin mati ya, nggak apa-apa juga kan, tadhkiratul maut itu kapan saja gitu ya. Nah, ketika bicara tentang mati, saya sebenarnya pengen gini, saya bayangkan gini, teman-teman semua, coba ibu dan bapak sekalian kita bayangkan, ketika saya menulis sebuah buku, wah judulnya agak keren banget nih, yaitu motivasi cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sengaja saya memiliki udah 5 nih. Kalau 5 itu apa ya? Kalau 4 itu tetralogi. Ini sudah 5 tentang motivasi. Ya, ada motiva tulis, motiva baca, motiva cinta, nanti ada motivalara, ada motivania. Nah, ketika buku ini ada dan dibaca, ini sudah saya kirimkan di Perpusnas 2, kemudian juga di Perpusda 1, itu kewajiban bagi para penulis yang mendaftarkan ISBN. Iklan sedikit dari Perpusnas ini ya. Saya selalu kirimkan itu buku-buku saya yang memang saya terbitkan indie sendiri gitu ya. Nah, kita bayangkan gini, ketika kita meninggal dunia, kemudian di kuburan itu kan sendirian gitu ya. Sendirian, hanya ditemani dengan siapa? Ditemani dengan amal soleh kita. Nah, kalau buku ini adalah bagian dari amal soleh, buku ini membawa kita, membawa pembacaan itu pada kebaikan, maka insya Allah buku ini ya akan menemani saya di kuburan saya. It's very amazing. Luar biasa banget kan?
Oke, paham ya? Oke, lanjut ya. Jadi menjadi teman sejati hingga mati. Oke, ini fardu menulis tadi sudah saya sebutkan di Al-Dzar ya, ayat 5 ke 6, kemudian juga pengertian dari ibadah. Next, berikutnya kemudian menulis dari ibadah tadi sudah, berikutnya adalah mengajak kepada yang ma'ruf tadi sudah saya bacakan juga, ya man ahsana qaulan mimman da'a dan seterusnya. Tadi juga mencegah kemungkaran juga sudah sangat jelas sekali. Kemudian saya tadi sudah bacakan ayat dan juga hadisnya riwayat Muslim. Jadi ini adalah tugas kita bersama, ini yang membuat hidup kita itu lebih bermakna. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa sering galau, sering baperan atau sering merasa aduh kayaknya saya ngapain ya hidup gitu ya, kok udah kerja apalagi yang kantoran nih, pergi pagi pulang sore, masuk jam 8 pulang jam 4, mau ngapain lagi gitu ya. Makanya nilai-nilai spiritual itu akan muncul ketika biasanya itu seseorang itu secara ekonomi itu sudah mulai meningkat, sudah mulai mau ngapain lagi gitu ya. Terus kalau orang-orang yang mungkin ekonominya kurang, mereka akan berpikir yaudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencegah kemungkaran. Berikutnya ya, membantah Islamofobia ini penting sekali juga. Ini ya jelas sekali. Tadi saya katakan bahwasanya Islam itu adalah apa? Adalah rahmatan lil alamin, dan Islam itu adalah ya'lu wala yu'la ilai, dan juga tidak pernah mengajak kepada kekerasan, tidak pernah mengajak intimidasi, tidak pernah membawa mungkin menyuruh orang pemeluknya itu untuk membenci orang lain, tidak boleh gitu ya. Bahkan dalam Islam yang paling sederhana ini yang paling asfalul iman, ya serendah-rendah iman itu adalah apa? Seorang yang imatatul adza anit thoriq. Jadi dia itu lewat di jalan, kemudian di jalan itu ternyata dia melihat ada apa? Ada duri, ada paku, ada sesuatu yang menghalangi orang lain lewat di jalan, kemudian dia ambil, kemudian dia buang di tempatnya. Itulah selemah-lemah, atau itu adalah paling rendahnya tingkatan iman. Kalau begitu, ya, kalau masih ada orang Islam yang membuang sampah sembarangan, ya, mungkin juga dia meletakkan gangguan-gangguan di jalan. Kalau yang naik motor nih biasanya polisi tidur nih, niatnya bagus sih gitu, tapi ya jangan tinggi-tinggi banget gitu ya, sedang lah gitu. Kita juga lihat ini aja. Nah, itu juga jangan sampai nih ya, apalagi yang merusak tidak pernah ada. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Oke, yang berikutnya, ini yang paling penting, yaitu apa? Membawa kita ke surga. Ya, ini. Kemudian berikutnya lagi, ini kita masih bicara tentang motivasi. Nah, ini yang tadi dibacakan oleh Pak Ketua juga. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Shadaqatul jariyah, al ilmu yuntafa'u bi, wa waladun saleh yad'ulah. Ya, jadi ketika anak Adam seumat manusia itu meninggal, maka semua amal itu terputus. Yalah, kan udah nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu ya. Nah, kemudian kecuali 3. Yang pertama itu adalah sedekah jariyah. Berarti sodako, infak, ini yang berarti yang punya kelebihan harta, ya berinfaklah, bersodakohlah, karena itu adalah harta terbaik kita. Nah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Bisa kita yang berposisi sebagai guru, sebagai dosen, mengajarkan, kita bisa menulis, ya kemudian dibaca, menulis itu di berbagai media. Jadi kalau sekarang itu orang bilang literasi itu menurun, oke, mungkin dari sisi buku yang sifatnya konvensional mungkin iya. Tetapi dalam konteks media sosial, nanti ke e-book, ada audiobook dan sebagainya, justru saya menyebutnya ini adalah puncak dari peradaban literasi. Karena setiap orang itu membaca, ya, setiap orang itu membaca, walaupun dia membaca WhatsApp, membaca Facebook, membaca Instagram dan lain sebagainya, itu juga bagian dari literasi, dan itu disebut dengan digital literasi. Oke, teman sejati hingga mati. Next, berikutnya. Nah, ini intisarinya. Yang paling penting dalam konsep atau teori spiritual writing itu adalah meluruskan niat lillahi ta'ala. Jadi ngapain kita nulis kalau cuma dapat uang, kalau pengen terkenal, kalau pengen umpamanya lulus S1, S2, S3, oke, itu boleh, tidak mengapa. Tetapi ada yang lebih tinggi, apa itu? Yaitu mardotillah, lillahi ta'ala, lillahi azza wa jalla. Yang kedua adalah apa? Saya kasih warna merah di sini, yaitu menikmati proses. Nah, semangat dan semangat. Kenapa semangat? Karena fisabilillah atau filah. Jadi pertama lillah,
Yang kedua, filah, menikmati proses ketika jari itu menyentuh keyboard gitu ya, maka niatkan ya, baca bismillah, saya menuliskan sesuatu yang bermanfaat untuk agama saya, untuk diri saya, untuk din saya, untuk masyarakat secara umum. Ya, ketika umpamanya ada teman-teman yang kreatif tentang Ciliwung itu, kebersihan Ciliwung, dia nulis tentang Ciliwung. Kenapa? Karena Islam itu juga mengajarkan kebersihan. Kemudian juga teman-teman yang aktif di komunitas mangrove gitu ya, tentang yang di pantai itu, tumbuhan-tumbuhan di pantai itu juga bagian dari, disebut dalam Islam itu dengan hifdzul bi'ah. Jadi menikmati itu karena itu bagian dari bagian dari ibadah, sehingga kemudian gak ada lagi tuh rasa malas. Aduh, saya malas banget kayak nulis kalau kayak gini, kayaknya idenya kayaknya hilang, blank. Nah, kalau blank nanti saya kasih tahu tipsnya bagaimana ketika blank spot gitu ya, atau mungkin nggak tahu mau nulis apa lagi nih, bingung. Oke, kita itu nanti. Nah, yang ketiga itu adalah fokus tujuan menulis. Ini saya sebut dengan ilallah ya. Kenapa? Karena mendapatkan ridhonya itu yang paling tinggi, dan itu adalah energi yang paling kuat. Itu adalah energi yang paling luar biasa ya. Kalau tadi untuk selesai skripsi boleh, bagus, itu juga motivasi juga. Selesai master itu juga motivasi juga. Pengen melahirkan satu karya buku, itu boleh juga gitu ya. Kemudian pengen terkenal boleh juga, nggak apa-apa. Tetapi kemudian ada yang lebih dari itu. Ada yang is very important for us, yaitu mardotillah. Oke, next slide berikutnya. Ini kita akan langsung masuk ke technical. Ya, karena saya diberikan amanah untuk awalnya malah judulnya itu kan, tajuk kita, tema kita adalah menulis artikel ilmiah berbasis spiritual writing. Oke, tadi saya sudah sebutkan tentang spiritual writing-nya ya. Spiritual writing, saya ulang lagi, adalah menulis ya dengan keyakinan bahwasanya tulisan ini adalah ibadah. Oleh karena itu kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada bonus dunia, ya dapat gelar, dapat uang, dapat harta, dapat tahta, dapat wanita gitu ya. Nah, itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, next berikutnya berarti kita bicara tentang artikel ilmiah. Saya punya metode ya, ini background-nya juga. Banyak ya orang pengen nulis ya. Ini karena ilmiah. Walaupun sebenarnya saya tadi pikir, yaudahlah kita nggak mesti ilmiah, populer pun nggak apa-apa. Tapi saya ngomongnya ilmiah dulu ya. Oke, kalau orang nulis ilmiah itu kenapa sih? Pasti dong biasanya itu karena apa? Karena pengen ya lulus sarjana ya. Ada, walaupun sekarang ada beberapa prodi, terutama di prodi bisnis itu biasanya dia nggak nulis tesis skripsi lagi. Sarjana, magister, doktoral. Kemudian guru atau dosen biasanya juga harus menghasilkan karya tulis ilmiah dalam bentuk nanti penelitian dan ada laporan penelitiannya. Kemudian juga beberapa pejabat juga di kementerian dan di berbagai lembaga itu juga mengharuskan ada penelitian juga dan ada hasil karya tulisnya. Kemudian juga profesor, guru besar itu sudah sangat wajib sekali ya untuk melahirkan sebuah karya. Kemudian juga lillahi ta'ala, mengabadikan ilmu, berdakwah dan mendapatkan mardotillah. Ini kenapa kita harus menulis artikel ilmiah. Sebenarnya yang populer juga nggak jauh berbeda sih, sama juga. Oke, next slide berikutnya. Kita lihat ya bagaimana ternyata saya menyebutnya dengan istilah metode tulis double S ya, tulis. Nah, ini fontnya agak sedikit berbeda di font saya, nggak apa-apa lah. Oke, metode tulis itu ada nanti yang bertanya boleh ya, tenang aja, kita pokoknya kita puas-puasin ya. Mungkin saya akan batasi, saya ke sekilas saja ya, karena udah 10.13 di jam laptop saya, nggak apa-apa. Ini saya sekilas saja. Jadi metode tulis itu pertama dalam mulut T pertama itu adalah tetapkan tema, ya, ungkapkan permasalahan, itu yang kedua. Jadi T itu adalah tetapkan tema. Saya mau nulis tentang apa? Ini berlaku untuk yang yang fiksi ataupun non fiksi, ya populer ataupun ilmiah, ya. Tetapkan, saya mau nulis apa nih, tema besarnya itu apa, ya, tema besarnya itu apa. Kemudian yang kedua adalah ungkapkan permasalahan, academic problem. Ini karena tulisan ilmiah ya, jadi ada academic problem. Kemudian lanjutkan dengan kutipan teori, ya, di kerangka teori, kemudian juga di kerangka pemikiran, itu harus ada. Kemudian juga apakah ketika memaparkan itu kita menggunakan induksi, deduksi, atau gabungan dari semuanya. Kemudian S yang pertama itu adalah sesuaikan metode penelitian. Wah, ini biasanya ini nanti ada skripsi juga kali ya, sama yang lainnya juga. Ini kalau Hasri tadi udah ya.
udah lulus ya berarti ya. Di metode penelitiannya sertakan analisis dan mendalam dan juga penarikan kesimpulan. Ini metode tulis. Next, saya kayaknya waktu saya batasi berapa lagi nih Ukti Hasri ini? Waktunya berapa ini lagi? Ini ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa sih Pak, lanjutkan aja. Nanti akan ada sesi tanya jawab mungkin ya. Oke, saya mungkin batasi 5 menit lagi aja ya. Saya mau ringkaskan nih karena saya pikir nanti saya pengen lebih banyak lebih banyak diskusi gitu ya. Oke, 15, saya 10, 20 selesai. Oke, jadi gini, tadi pertama itu kan tentukan tema gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah gimana sih cara kita memilih tema yang enak gitu. Saya mau nulis ini tapi kayaknya saya nggak ini ya, kayaknya bukan expert saya gitu ya. Maka yang pertama itu adalah tadi dengan apa? Cinta. Nah, cinta itu ini penting sekali nih ya, penting sekali. Maksudnya itu adalah apa? Adalah bahwa tema yang akan kita tulis itu adalah sesuatu yang kita cintai, kita suka, menarik hati untuk membuat sebuah penulisan. Saya dulu tuh suka sekali dengan penulisan terkait dengan manhaj ya, metode dalam mempelajari agama. Sehingga tulisan pertama saya di mana ya? Diterbitkan oleh IPB Press, Institut Pertanian Bogor Press itu, judulnya itu adalah Islam Apa Adanya. Itu tahun 2008 atau 2009 ya. Nulisnya sebenarnya dari 2004 sih sebenarnya itu, tapi launching itu 2009 atau 2008 gitu di IPB Convention Center itu di situ. Di YouTube saya ada itu. Buat kenang-kenangan itu buku pertama yang maksudnya buku pertama yang di launching dan besar-besaran oleh IPB Press. Ya, waktu itu jadi saya waktu itu di awal saya menulis itu saya suka dengan metode-metode manhaj ya, metode dalam mempelajari atau memahami agama. Sehingga kemudian banyak tadi dari mulai Islam apa adanya, kemudian juga menjadi muslim mandiri itu di Hambali Swadaya Putra Jakarta, kemudian juga jangan mudah bilang sesat itu di Ciputat diterbitkan gitu ya. Kemudian beberapa yang lainnya termasuk Ihtanim Khamsan Qabla Khamsin ini udah terbit yang kedua, insya Allah tahun ini. Kemarin sudah selesai sebenarnya itu yang di Malaysia itu juga itu sudah terbit juga. Nah, jadi itu yang paling penting. Jadi tema itu yang memang kita itu senang, kita suka. Saya juga suka antropologi sehingga ketika S3 saya riset di Kampung Naga dengan di Baduy, termasuk di Marunda Pulau sana. Jadi ada sekitar 10 ya buku saya itu tentang antropologi. Ya, itu saya suka. Termasuk juga jurnal saya, nanti boleh search di ResearchGate atau mungkin di Google Scholar atau mungkin di akademia itu banyak tulisan saya itu di antropologi banyak juga gitu ya, di antropologi. Oke, kemudian setelah itu saya masuk di fokus di hukum Islam dulu, pertama di Islamic Law. Islamic Law buku-buku saya ada sekitar 5 juga tentang Islamic Law, ada metode penelitian hukum Islam, kemudian juga ada Al-Uruf, kemudian juga ada The Living Fiqh, kemudian juga ada The Living Maqasid. Nah, dan yang lainnya itu rata-rata di buku akademik dan saya gunakan untuk mahasiswa saya. Nah, kemudian berikutnya mungkin bisa dikatakan 5 tahun terakhir memang lebih banyak ke ekonomi. Kemarin saya sudah share juga buku-buku ekonomi saya ada sekitar 12 atau 13 buku itu terkait dengan ekonomi, ya ekonomi dan bisnis syariah. Nah, ini berarti keywordnya tadi saya suka itu, saya senang gitu ekonomi dan sekarang ya saya siapkan. Tadi kalau di iklannya itu katanya penulis 10 plus gitu ya. Alhamdulillah sih kalau di laptop saya ini tahadus bin nikmah ya. Tahadus bin nikmah itu mengungkapkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dasarnya apa? Di surat Ad-Duha yang kita sudah sering kenal. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, jadi bukan insyaallah naudzubillah tidak ada unsur kesombongan sama sekali. Memotivasi saja bahwa di laptop saya ini ada sekarang itu 195. Jadi target tahun 2020 ini 200 buku lah tercapai. Kemudian edit ada sekitar 135 ngedit buku gitu ya. Karena saya suka lihat bukunya, oh ternyata banyak sekali yang diedit, kemudian kadang di-publish. Biasanya kalau ada teman-teman yang nanya, saya punya naskah nih, kemudian diterbitkan di mana ya? Biasanya saya akan lihat dari sisi leveling. Ya level A itu adalah ke big publisher, ya standar saja, namanya Gramedia, kemudian juga ya Salimba 4, kemudian juga Raja Wali Grafindo, kemudian
mungkin Gema Insani Press, kemudian juga ada Mahira, Al-Mahira gitu ya, kemudian juga Pustaka Al-Kausar umpamanya yang Islam, mungkin Andi yang ada di Jogja dan sebagainya, itu banyak sekali. Terus kalau di levelnya B, level B ini masuk ke middle publisher ya. Ini middle publisher itu biasanya dia nggak terlalu terkenal tapi cukup bagus. Umpamanya ini ini subjektif saya ya. Umpamanya di Bandung itu ada Pustaka Setia, kemudian Rosdag ya, kemudian juga penerbit yang memang dia tidak sampai ke besar. Itu level yang ke B. Kemudian yang level C biasanya itu lebih ideologis. Jadi biasanya saya terbitkan sendiri, terutama buku-buku yang sedikit ideologis. Maksudnya itu adalah ini kayaknya untuk market itu nggak terlalu banyak. Kemudian juga ini saya lebih banyak ke dakwah gitu ya, lebih banyak kepada udahlah kayak contohnya tadi buku pedoman sholat itu ya saya terbitkan di Hambali Swadaya Putra Jakarta karena pikir udah banyak sekali seperti itu sehingga udahlah kita yang penting kita terbitkan dalam terbatas yang penting bisa jalan terus menerus. Nah, udah cetakan kedua kalau nggak salah sekarang itu. Nah itu ya jadi cinta. Yang kedua itu adalah dekat. Ini juga penting juga. Maksudnya itu adalah apa? Bahwa tema yang dekat dengan kita dan mudah untuk mencari datanya. Ya pengen riset umpamanya. Saya belum selesai ini. Saya pengen riset di Angkor Wat. Karena saya suka antropologi. Saya suka sejarah juga. Ada beberapa buku sejarah juga di Angkor Wat. Kemudian juga ada kebetulan ada channel di sana, teman di Kamboja, di sana saya pengen buat riset di sana juga. Tapi kan pandemi gini terpaksa tertunda. Yang sudah riset saya di Singapura sudah, di Malaysia, kemudian di Sabah, di Kuching, kemudian juga di Brunei juga, terakhir itu di Timor Leste. Yang penting luar negeri ya, Timor Leste kan luar negeri juga. Ya, ada riset saya tentang Muslim minority di Timor Leste. Nah itu juga is amazing ya, menarik juga. Kemudian juga mungkin ada juga yang saya nggak mau biasa-biasa nih, saya mau yang luar biasa. Oke, jadi boleh juga tentukan tema itu dengan yang menantang. Udah 10:21 ya dengan menantang. Oke, next slide. Nanti boleh di-share ke peserta ya. Next slide berikutnya. Nah, ini ungkapkan masalah. Slide berikutnya terus juga saya loncat aja, saya terakhir aja ya. Lengkapi dengan teori. Ini sebenarnya yang paling penting nih, di kerangka teori. Kadang-kadang teman-teman terutama di S1, kadang beberapa dosen itu juga nggak paham juga sih gimana sih maksudnya kerangka teori, bagaimana menerapkan teori. Kalau yang saya kembangkan itu di Islamic Law dengan di Maqasidus Syariah, sebenarnya dia lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya itu pengembangan dari teori-teori yang umpamanya itu terkait dengan din, dengan agama kita. Contohnya dari sisi sosial terkait itu adalah tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Ya bahwasanya kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya itu harus selaras dengan maslahah. Ya harus selaras dengan kemaslahatan rakyatnya, kemaslahatan umat. Itu menjadi satu teori yang kemudian bisa dikembangkan menjadi satu tool atau pisau analisis dalam riset. Saya lagi ngomongin tentang ini ya, teori kemudian di penelitian yang sifatnya itu ilmiah. Oke, next berikutnya. Nah, induksi-deduksi kita lewatkan, ini nggak terlalu penting. Kemudian riset metodologi, mixed method, ya kalau di beberapa kampus itu kuantitatif dan kualitatif. Ini biasanya di dunia akademik masih dibahas juga. Oke, berikutnya. Nah, ini sertakan analisis mendalam. Wah, banyak banget ya. Ini teman-teman yang S1 biasa paling semangat nih untuk belajar tentang statistik, parametrik, non parametrik, regresi linear, berganda, kemudian juga pakai ENP, pakai SWOT, pakai fenomenologi, pakai etnografi, bagian saya itu. Ya, standar pakai triangulasi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali teori-teori sesuai dengan bidang ilmunya. Next, berikutnya. Oke, susun artikel ilmiah ini yang biasanya yang paling standar pastilah abstrak. Nah ini jangankan ke kontennya, ngomongin abstrak aja masih banyak yang salah gitu ya. Abstrak, contohnya abstrak itu adalah berisi tentang latar itu paling 3 baris atau paling banyak 5 baris, kemudian metodologi itu paling 3 baris, kemudian this research show that ya di kesimpulan itu paling juga 3 atau 5 baris sehingga 3 atau 5 paling hanya 13 baris ya atau mungkin hanya sekitar 250 words ya. Nah, ini juga kadang biasa mahasiswa nulis abstrak itu kok jadi panjang lebar begini gitu ya, kesimpulannya nggak kelihatan, metodenya nggak kelihatan, kemudian mungkin kesimpulan dari latar background-nya itu juga nggak kelihatan. Ini ngomongin tentang abstrak karena kita bicara tentang ilmiah. Ada latar belakang, ini juga banyak juga di mana latar belakang itu
yang nulis itu belum sampai ke masalah, tiba-tiba di latar belakangnya itu masalah itu udah selesai. Ini juga jadi masalah juga nih biasanya itu ya. Jadi orang masih di nulis latar belakang kok masalahnya udah selesai gitu ya. Tentu tidak bagus. Kerangka teori, ini penting sekali. Kalau kita buka di Google Scholar itu dikatakan itu kita berdiri di pundak para raksasa. Maksudnya kita sebagai seorang ilmuwan itu tidak boleh ego bahwa ilmu itu sudah tersusun dalam arti itu pendahulu-pendahulu itu sudah nyusun ilmu. Jadi kita mungkin hanya mungkin satu batako yang melengkapi. Ya, jadi di bawahnya tuh banyak sekali bangunan-bangunan yang lainnya. Metode ilmiah, wah ini ya memang jantungnya dari riset dan juga jantungnya dari artikel ilmiah, pembahasan. Ini dia analisis yang deep ya, deep description atau thick description atau mungkin juga deep analysis dan sebagainya, ini di pembahasan. Kelas yang terakhir, masih nggak mau nulis. Apa kata dunia? Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap banget nih materinya, sangat-sangat bermanfaat. Walaupun saya udah menyelesaikan kuliah, tapi saya yakin kedepannya saya bisa mengaplikasikan materi ini. Baik, karena cukup banyak pertanyaan, jadi kita langsung mulai saja diskusinya. Ada pertanyaan yang saya pilihkan di awal dulu. Yang pertama dari Ibu Rosadi dari Malingping, Banten. Bagaimana solusi ketika sedang asik menulis sudah 1 atau 2 paragraf tapi tiba-tiba blank atau mentok? Dan yang kedua, bagaimana mengatasi rasa tidak percaya diri dengan hasil tulisan sehingga tidak pede untuk mempublikasi hasil tulisan tersebut? Ya. Oke, terima kasih Hasri satu-satu ya, soalnya saya kadang suka lupa pertanyaannya di segmennya. Terima kasih untuk Ibu yang di Malingping, Banten, Tatanggi, Sarang Bogor itu. Baik ya, terkait dengan tadi ketika sudah nulis 1 paragraf, 2 paragraf, tiba-tiba itu ngeblank gitu ya, mau nulis apa lagi nih? Oke, biasanya, nah itu sebenarnya ada tindakan yang preventif, ada yang tindakan itu kursif. Wah, kayak penanganan masalah sosial saja ya. Oke, sederhananya adalah jadi untuk mengatasi blank ketika menulis 1 atau 2 paragraf ya, maka ada tindakan, ada persiapan awal yang itu dalam bentuk apa? Outline. Nah, ini paling penting ya. Jadi awal untuk menulis, baik itu tulisan, bahkan saya biasa ngajarkan ke mahasiswa itu sampai dia menulis untuk latar belakang pun dia harus ada outline-nya. Ya, maksud outline itu adalah rencana yang akan dituliskan. Oke, ketika background, saya mau menulis tentang tentang umpamanya bagaimana keberagamaan masyarakat di Kamboja umpamanya, gitu ya. Nah, maka saya akan bicara tentang bagaimana latarnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Itu masih di latar, karena itu akan menyampaikan kepada kepada masalah dan juga mengatasi ketika ada, saya mau nulis apa lagi ya? Oh, ternyata di outline-nya setelah nulis ini nulis di berikutnya di bawahnya lagi. Jadi tindakan preventifnya, maksudnya sebelum kita menulis itu sebaiknya ada outline sebagai panduan kita, dan outline itu dia sangat dinamis, sangat fleksibel ya, itu yang pertama. Tapi karena sudah nulis, udah nulis berdua gimana ini ya, udah sampai ke ini. Nah, maka jawabannya adalah bahwa kalau tips saya adalah tetap tulis dan tulis. Mau nulis apa lagi ya? Berarti kita tulis begini, saya mau nulis apa lagi ya, udah bingung nih ininya ya. Maka saya bilang, saya mau nulis apa lagi ya. Jadi ditulis nih Mbak Hasri nih. Jadi ditulis di situ. Saya mau menulis apa lagi ya. Saya udah bingung nih. Saya sudah tidak ada ide lagi nih. Tapi tadi tulisan terakhir sih kayaknya ngomongin ini deh. Udah saya terusin aja nulisin ini. Gitu. Jadi ada stimulus-stimulus, kata-katanya memang tertulis di situ, kemudian memancing kita untuk untuk mengembalikan kembali memori, mengembalikan kembali kepada runutan dari yang tulisan di sebelumnya. Nanti ya itu nanti dihapus. Kalau tadi saya tidak tahu lagi mau menulis apa, tapi tadi saya nulis terakhir itu tentang ini, nggak tahu lagi bagaimana ya, apakah saya harus di Google atau mungkin dari buku yang sebagainya. Tapi kayaknya kalau ngikutin outline yang saya buat, atau mungkin kayaknya saya ingatnya tadi tentang ini deh, berarti saya nyambungnya ke sini aja dulu deh, nanti gampang dihapus, lanjut lagi terus gitu. Nah, nanti baru dihapus. Ingat ya bahwa tulisan itu
banyak editing yang dilewati ya. Nah, yang paling penting menulis dulu saja. Saya ingat sekali, mungkin ini motivasi juga, disertasi saya itu sekitar 500 halaman dan satu hari itu saya bisa nulis, bisa membaca itu 100 kali. Karena saya baca lagi, salah lagi ya kan, pengalaman deskripsi dan tesis itu ya, kayaknya udah bener nih, dibaca lagi kok masih ada lagi yang salah ya, baca lagi masih ada lagi. Itu fungsi dari editing. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, jangan khawatir kalau di awal itu banyak typo gitu ya, banyak salah juga idenya, bahkan ditukar lagi itu nggak apa-apa. Itu nanti di sesi di tahapan editing. Jadi kalau pas blank, kalau pendapat saya ya bisa tulis lagi, saya tidak tahu mau nulis apa lagi, tapi saya ingat tadi nulis tentang, tapi sudah blank sekali ini. Pertama itu boleh juga. Atau kedua mungkin bisa refreshing, kadang ada juga yang refreshing seperti itu. Ya udahlah, diam dulu sambil baca lagi. Kalau saya kadang juga baca lagi di atasnya lagi. Di atas lagi dia ngomongin tentang apa ya? Oke, tek 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 kita sambungkan. Kalau itu kursif ya yang tidak ada outline-nya. Tapi kalau ada outline-nya gampang sekali, tinggal diurutkan. Oke, outline ini atau bagian ini saya nulis tuh 2 paragraf, udah selesai berarti saya akan loncat ke outline berikutnya. Nanti akan dibaca lagi, oh kayaknya perlu ada tambahan, nanti perlu adanya data, perlu adanya referensi dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua terkait tidak pede. Nah, saya juga sama tadi, makanya saya katakan ketika saya sekarang baca skripsi atau tesis saya, jujur mungkin agak malu juga gitu. Ya ampun, ini kok begini banget gitu ya. Dan referensinya jadul banget, bahasanya aduh ini banget gitu ya. Tapi ternyata justru itulah manfaatnya dan itu yang memotivasi kita untuk terus lebih baik lagi ya. Artinya apa? Artinya ketika kita baca kok tulisannya kayaknya jelek banget deh, kayaknya nggak mungkin dipublisher. Nah, itu perlunya nanti juga ada proofreader juga, ada orang lain yang juga yang membacakan. Tetapi kalau menurut saya karena dunia tulisannya dunia yang amazing, yang luar biasa, sebaiknya mungkin ya tadi kalau mau kurang pede bisa dikonsultasikan. Tetapi kalau menurut saya ya pede aja, artinya ketika memang itu yakin itu adalah puncak dari kemampuan kita, ya kita coba tawarkan ke penerbit. Nah, itu juga menjadi solusi juga. Umpamanya ini artikel atau buku umpamanya ya. Kalau artikel ya artikel populer bisa dikirim ke koran. Kalau umpamanya di koran itu ternyata ditolak berarti perlu ada perbaikan. Tapi kalau umpamanya buku ditolak juga itu juga perlu ada perbaikan atau mungkin dilihat dulu juga gini. Jadi kalau umpamanya menerbitkan sama juga sih artikel ilmiah, artikel populer ataupun ilmiah, jurnal juga sama. Artikel ilmiah populer umpamanya kita mau kirimkan ke koran gitu ya. Ya masih ada ya beberapa di koran itu, tapi kok ternyata ditolak. Oh ya iyalah, dari visi dan misi itu sudah berbeda. Kemudian kontennya itu tidak sesuai dengan dengan kolom yang disediakan oleh koran tersebut, atau mungkin analisis itu terlalu datar dan seterusnya, sehingga itu kemudian ditolak. Buku juga sama, kita nggak mungkin mengirimkan buku umpamanya ke Gramedia umpamanya dalam konten-konten yang mungkin mereka tidak sukai gitu ya. Saya sempat sekali satu buku saya itu yang sampai saya itu harus datang ke Palmerah itu Jakarta, ya happy ending sih terakhirnya gitu, karena saya diskusi dengan salah satu GM-nya terkait dengan penerbitan buku saya. Memang ada kata-kata syariah di situ. Saya mengatakan bahwasanya Pak, syariat dalam konteks Islam itu adalah rahmatan lil alamin, saya bilang itu. Kita tidak pernah berbicara tentang agama lain, kita tidak pernah bicara kepercayaan lain, kita tidak, apalagi sampai mendiskreditkan, tidak pernah gitu. Justru saya bicarakan karena tentang ekonomi syariah, ekonomi dan bisnis syariah itu bisa dilaksanakan oleh semua agama, semua ras, semua bangsa, semua suku, silahkan dibaca. Dan buku ini saya bilang ini bisa dipraktekkan walaupun dia itu bukan orang Islam. Kayak alhamdulillah diterbitkan dan sekarang udah terbit edisi yang kedua. Itu luar biasa sekali. Itu terkait dengan tadi kualitas buku. Tapi kalau PD ya menurut saya percaya diri aja, yakin saja gitu. Dengan tadi tentu saja ada konfirmasi, kalau perlu mentor atau mungkin perlu orang yang lebih profesional boleh didiskusikan temanya apa, atau mungkin kita bisa diskusi di sini juga nanti next di bengkel kreasi ini juga bisa, insya Allah Ibu ya. Baik, terima kasih, itu dari saya. Oke, wah semoga sudah menjawab pertanyaannya ya Bu. Sering-sering menulis itu juga mungkin bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Betul. Juga practice makes perfect kan, jadi lama-lama Yes, kita right. jam terbang itu juga menunjukkan kemampuan tulisan kita. Nah selanjutnya ini tentang penerbit Pak. Jadi ada yang bertanya dari Ibu Cicilianian Erika. Jadi bagaimana ya Cak mencari penerbit itu, karena sudah ada tulisannya tapi kesulitan mencari penerbit untuk menerbitkan tulisan gitu.
Oke, terima kasih. Saya panggilnya Bu Cici kali tadi ya. Namanya panjang gitu ya, Bu Cici kalau nggak salah itu ya. Luar biasa sekali. Dan zaman sekarang itu, ya yang namanya penerbit itu muncul orang Sunda mah balatak gitu ya. Udah di mana-mana gitu ya. Bahkan sekarang menawarkan dari mulai yang gratis, yang 100.000, yang 1 juta, yang 5 juta, yang 20 juta. Banyak macam-macamnya gitu ya. Nah, berarti kalau untuk mencari penerbit, pertama itu kita biasanya tuh lihat naskahnya dulu. Ibu berarti lihat naskahnya nih. Naskahnya itu di bidang apa ya? Oke, umpamanya nih ya. Umpamanya naskah bukunya itu mungkin dimulai dari fiksi atau non fiksi. Nah, kalau dia fiksi berarti ya kita tawarkan kepada penerbit-penerbit yang dia menerbitkan fiksi. Kalau dia non fiksi berarti kita berikan kepada atau kita tawarkan, kita kirim kepada penerbit-penerbit yang non fiksi. Oke, non fiksi umpamanya ya. Non fiksi itu kita mau kan berarti disiplin ilmu tuh. Mau ilmu yang mana nih gitu ya? Ilmu pendidikan umpamanya, mungkin education. Kalau di pendidikan berarti apa? Berarti nanti cari penerbit yang memang dia itu konsen itu di dunia pendidikan, di dunia mungkin akademik gitu ya. Umpamanya saya kasih contoh, umpamanya di Raja Grafindo, ya mohon maaf ya saya sebutkan apa penerbitnya. Raja Grafindo itu dia fokus kepada akademik. Ya akademik, kemudian juga walaupun dia sekarang paketnya cukup banyak juga, paketnya cukup banyak tadi tergantung levelnya. Kemudian Saleh Bampat, saya sebutkan juga Saleh Bampat itu dia syaratnya saya nawarkan ke sana itu adalah dia biasanya itu sudah ada untuk bahkan sampai ke PowerPoint-nya itu akan nilai plus. Kemudian mata kuliahnya kalau bisa mata kuliah yang MKDU zaman dulu gitu ya. Mata kuliah yang memang banyak diambil di semester 1, 2 atau 3 itu pasti akan diterbitkan ya. Kemudian umpamanya ke Gramedia, oke Gramedia nggak mungkin ngirim ke Gramedia itu buku-buku akademik, buku-buku textbook itu hampir tidak ada tuh di Gramedia. Penerbit Andi juga nggak mungkin juga. Gemain Seni Press juga lebih banyak ke Islam populer gitu ya. Pustaka Al-Kausar juga sama. Rosda di Bandung, oke dia banyak ke dunia pendidikan juga. Kemudian itu yang big publisher gitu ya. Nah sekarang itu yang middle dengan yang sebenarnya bukan low ya, tapi dia pasarnya itu adalah pasaran lebih kecil lagi. Jadi gini, penerbit itu kan bisnis ya. Ini saya sebagai seorang penerbit itu bisnis. Iyalah, namanya juga nerbitin buku kan harus modal gitu ya. Saya nerbitkan umpamanya yang pengantar bisnis ini di harga itu kalau nggak salah itu sekitar 120.000 ini ya di pengantar bisnis ini 120.000 itu ya ini bisnis gitu ya. Berarti kenapa cari pengantar bisnis karena bisnis syariah itu sekarang berkembang kemudian dia dipakai oleh semua prodi, program studi dan juga fakultas sehingga Saleh Bampat berani untuk menerbitkannya gitu ya. Kemudian juga yang Gramedia tadi juga sama. Nah, cara mencari penerbit tadi adalah oke sudah sampai kita ke non fiksi, pilih penerbit yang memang dia itu konsen di materi atau tema di buku kita. Oke. Nah, kemudian penerbit juga tadi adalah bisnis sehingga dia akan menerbitkan buku ini terutama yang ini ya, yang betul-betul real, betul-betul free, penulis itu tidak mengeluarkan uang sama sekali. Itu yang pertama. Jadi betul-betul dia akan mencari yang kualitasnya bagus termasuk ya penulisnya juga. Ya kalau masih mohon maaf S1 ya pasti nggak akan diterima lah gitu ya. S2 pun biasanya milih-milih. Biasanya S2 itu akan digandengkan dengan yang S3 biasanya itu. Kalau penerbit besar gitu. Mau sekelas tadi Saleh Bampat, Raja Grafindo, Gramedia itu biasa kalau untuk menerbitkan yang S1 itu hampir jarang gitu. S2 juga mereka akan mikir-mikir gitu ya. Belum lagi nanti dari sisi marketnya. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga yang sekarang menjadi tren yang tadi saya katakan itu adalah banyaknya penerbit indie sampai-sampai kemarin mungkin nanti boleh di cross check di Perpusnas itu penerbitan buku di era pandemi itu sangat meningkat tajam. Karena apa? Muncul penerbit-penerbit yang sifatnya itu indie. Contohnya ini buku saya. Ini sengaja. Ini sebenarnya awalnya tuh dia buku yang lengkapnya itu ada di Saleh Bampat. Ini metode penelitian muamalah al-maliyah. Ini penerbit adab. Ini di Sleman, Yogyakarta. Nah, model-model seperti ini sekarang tuh banyak sekali. Tetapi mereka itu sebenarnya bukan bisnis, tapi kan mereka perlu mengeluarkan uang dong untuk ininya gitu ya. Perlu mengeluarkan uang, akhirnya mereka kemudian biasanya biaya operasional atau biaya produksi itu ditanggung oleh penulis. Nah, oleh penulis itu maka saya lihat dulu bukunya itu mau yang mana. Oke, ini karena buku saya untuk mahasiswa, jadi udahlah saya di penerbit adab, ini cukup bagus juga. Terus satu lagi buku saya yang di yang apa ya? Oh ini satu lagi. Saya tunjukkan nih biar jelas. Ini ada dua ya. Ini pertama tadi penerbit adab.
iklan dikit lah gitu ya. Di Facebook banyak banget. Yang kedua ini sebenarnya e-book. Ini ada media Science Indonesia. Ini sebenarnya adalah dia formatnya e-book. Tapi kita bisa print. Ini di mana nih ya? Saya lupa ini. Di Bandung. Nah, ini di Bandung. Ini ya dia itu hanya menyediakan cuma 350.000 itu untuk pengurusan ISBN, desain cover, kemudian layout isi sampai ke penjualan e-book di Play Store dan di medsos atau di aplikasi pembaca buku lainnya. Jadi sekarang itu gampang sekali untuk menerbitkan buku. Kalau mau itu tanya ke saya gratis, nggak usah bayar. Cari di media sosial juga banyak banget ya. Yang fiksi banyak banget juga ya di Facebook itu. Ya Facebook itu di grup jangan cuma status galau doang gitu ya. Atau mungkin curhat apalagi berdoa di Facebook katanya gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi di Facebook itu saya ikut grup yang penerbit itu sangat banyak sekali. Sehingga kalau zaman sekarang masih kesulitan mencari penerbit itu kayaknya mungkin perlu baca medsos lagi gitu, yang positif tentu saja itu ya. Jadi silakan Ibu mau nanti bukunya bidang apa nanti bisa tanya ke panitia ini gitu ya, kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Nah, semoga sudah menjawab ya Bu dan bisa segera menerbitkan bukunya. Iya, betul. Di saya juga boleh juga. Saya juga punya penerbit. Ini penerbitnya itu Pustaka Amma Alamia. Kita pakai ISBN resmi juga. Ini juga Ibu punya kalau naskahnya bagus memang gratis gitu. Kalau mau punya duit cuma 200.000, 500.000 udah bisa terbit juga ISBN gratis gitu ya. Ini sebenarnya buat bukunya aja karena dia kan harus setor tadi ke Perpusnas itu 2, Perpusnas 2, kemudian Perpusda itu 1. Jadi ada 3. Kalau mau ada ISBN itu wajib, yaitu peraturan dari perundang-undangan. Gitu. Terima kasih. Ya Pak. Nah ini menyambung pertanyaan tadi, Ibunya juga masih nanya. Nah bagaimana dengan penerbit online? Ini seperti Bapak bilang tadi kan banyak banget ya Pak penerbit yang bermunculan. Nah ini ada juga nih penerbit online, tapi sampai sekarang tuh belum diterbit juga, padahal sudah membayar uang operasinya gitu Pak. Oke, terima kasih. Berarti harus ditanya dulu tuh. Ini berarti harus memilah dan memilih sebenarnya bukan penerbit online ya, salah juga sih. Jadi kalau saya sih ya memang pertama pasti dikontak dulu, dilihat dulu. Saya juga lagi penerbitan itu ada 2 buku lagi yang bukan online, tapi mereka memang ada. Makanya kita lihat umpamanya buku saya yang banyak itu dipublish ya. Ini iklan juga nggak apa-apa lah ya, tapi bukan ini. Dipublish Jogja itu sudah sangat terkenal sekali. Itu ada sekitar 10 buku saya di situ juga. Bahkan disertasi saya terbitkan di situ yang reception through selection modification dipublish Yogyakarta. Itu juga cukup bagus. Nah, tadi mungkin Ibu perlu memang sebelum memilih penerbit itu ya dilihat dulu ya. Dilihat dulu apakah dia serius atau tidak. Kemudian ya track recordnya, portofolionya kita lihat ya. Dan alhamdulillah sih saya memang baru mencoba juga ini. Tadi ada 3 buku yang sifatnya itu tadi dari online. Tadi satu di Media Science Indonesia yang di Bandung, kemudian yang Pustaka Adab itu di itu. Tapi saya lihat dari beberapa teman ada grup WA-nya, mereka amanah kok, bahkan ini tuh cuma 2 pekan ya selesai. 2 pekan selesai. Jadi mungkin dari Ibu perlu periksa lagi penerbitnya gitu ya, dan mungkin rekomendasi. Kalau saya tadi ada kemudian juga di Malang juga ada Citra Insani itu juga ada. Banyak banget Pak. Cuman tadi ya carilah pilih yang orangnya yang amanah gitu kan kelihatan gitu, dan jangan sampai, kalau saya itu targetnya jangan sampai lebih dari 500.000 kalau untuk biaya cetak itu. Saya itu cari yang 300, bahkan kalau yang e-book ini dia cuma 150.000 Ibu. Dan itu kita bisa beli di Play Store. Enaknya penulis itu dapat cover, dapat e-book, dan kita bisa buat daminya gitu. Gitu boleh tanya-tanya lah gitu ya. Jadi banyak kok yang baik buku gitu. Mungkin bisa lebih dicari tahu lebih dalam ya Pak penerbit yang dari track recordnya seperti Pak Misno sampaikan saat tadi. Oke, selanjutnya kita kembali tentang penulisan lagi. Oke, silakan. Bagaimana agar kita tetap bisa menulis dalam kondisi under pressure? Nah, bagaimana nih Pak tipsnya? Oke, ini kayaknya pegawai, karyawan atau apa ya jadi under pressure gini ya? Ya, under pressure itu kan di bawah tekanan gitu ya. Oke, ya sebenarnya kalau di bawah tekanan sih nggak enak ya, nggak enak. Dan ini justru yang menurut saya itu
mungkin subjektif ya, kalau menurut saya itu salah gitu ya. Kalau mungkin dia pekerja dalam artian itu dia itu sama bosnya itu suruh nulis gitu ya, suruh kerja nulis gitu. Ya kalau memang dia udah kontrak dari awal digaji sekian untuk mencari data, ini ada mahasiswi itu di kampus saya itu juga karena dia digaji di awalnya magang gitu ya di salah satu lembaga riset, kemudian setiap hari dia memang suruh nulis jurnal gitu ya. Tapi ya saya bilang ya nikmati aja gitu, karena itu untuk latihan kita untuk biasa gitu. Nah tadi belum dipastikan nih namanya under pressure-nya itu seperti apa. Apakah dia seorang karyawan yang dipaksa, ditekan untuk menulis gitu ya. Kalau misalnya saya ambil positifnya saja itu untuk latihan kita gitu. Tapi kalau mamanya kita menulis itu dengan terpaksa, ini Mbak Hasrin yang perlu, kalau menurut saya itu sangat tidak benar ini, sangat tidak benar gitu. Jadi tadi nggak masuk ke ini saya yang kedua, apa itu menikmati proses menulis ya, dipaksa atau mungkin terpaksa atau mungkin tadi menjadi beban. Ini juga biasa untuk mahasiswa nih, biasanya mahasiswa itu aduh banyak tugas, banyak ini makalah gitu ya, presentasi, banyak review buku, talkhis dan sebagainya, atau mungkin buat skripsi sampai stres, diserta tesis gitu ya. Nah ini menurut saya yang tidak tepat ya. Kenapa? Karena kalau menulis itu terpaksa, ujung-ujungnya itu adalah ya tidak optimal dan tidak sesuai dengan hati. Kalau dalam konteks spiritual writing itu ya tidak dapat pahala, ya nggak ikhlas itu nulisnya gitu ya. Kalau under pressure gitu ya. Tapi kalau menurut saya tadi dinikmati proses menulis, yakinkan bahwa menulis itu sangat bermanfaat di dunia ya dan di akhirat juga, maka kita akan bisa menikmati menulis. Tulis sesuatu yang memang kita senangi, kita sukai dan juga dekat dengan kita, dan juga mungkin kalau yang suka memiliki nilai tantangan itu juga menarik juga. Jadi kalau under pressure saya rasa perlu dijelaskan lagi under pressure itu seperti apa. Kalau dia seorang karyawan yang diwajibkan untuk menulis, atau dosen atau mahasiswa yang diwajibkan untuk menulis, kalau menurut saya tinggal perbaiki saja niatnya. Ya perbaiki niatnya, ini adalah untuk latihan kita untuk terus terbiasa untuk menulis, karena practice make perfect tadi itu ya. Oke, terima kasih. Ya Pak, semoga sudah menjawab pertanyaannya ya Bu Dewi. Yang penting kita enjoy menulisnya, sehingga hasil tulisannya semakin bagus dan kita percaya diri. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari ini bagaimana kita jika ingin mewujudkan sebuah buku dari ringkasan atau rangkuman dari suatu materi atau bacaan kita gitu Pak. Oke, terima kasih. Itu ya. Nah ini juga tradisi para ulama Islam zaman dulu, itu yang disebut dengan kalau umpamanya dia menjabarkan lebih luas, maka itu disebut dengan syarah. Syarah itu adalah kitab syarah itu kitab penjelasan dari kitab yang mungkin dia itu tadinya itu tidak terlalu tebal menjadi tebal. Ya, contohnya adalah ada kitab dalam Islam itu ada kitab Sahih Bukhari. Itu adalah kumpulan hadis. Dia cuman hanya ada yang satu, ringkasannya ada yang cuma 4 jilid. Tetapi kemudian dijelaskan kembali oleh Imam Nawawi dalam Fathul Bari itu menjadi 9, ada yang sampai 12 jilid. Itu namanya syarah, menjelaskan. Itu metode yang pertama. Yang kedua adalah siapa tuh ada materi spiritual writing. Yang kedua itu adalah talkhis atau ringkasan. Ya, ini para ulama juga menyebutkan. Jadi buku yang begitu banyak, contohnya ada tafsir Ibnu Katsir, yaitu sampai 4 sampai 6 jilid. Kemudian diringkaskan menjadi satu buku. Jadi yang satu itu menjelaskan, meluaskan, yang satu itu meringkas, menyedikitkan. Jadi meringkas, talkhis namanya, sehingga kemudian dia menjadi satu ini kecil ya, satu tulisan, satu buku yang lebih kecil lagi. Nah itu 2 cara itu. Kemudian cara yang ketiga yaitu seperti benchmark, tetapi dengan subjektivitas dari penulis. Ini menarik juga. Ya, ini menarik juga. Jadi ada 3 cara untuk mungkin mirip bukan plagiarism, tapi agak kembarannya lah kita sebut. Ya, mungkin idenya sama, tetapi kemudian subjektivitas dari penulisnya itu berbeda. Dalam Islam juga ada buku yang namanya itu Ahkamus Sultaniyah, ya, buku tentang hukum-hukum pemerintahan. Ternyata Ahkamus Sultaniyah dengan judul yang sama, ternyata penulisnya itu ada 2. Ya,
ada Al-Mawardi, ada satu lagi itu ada Ibnu Nujaim kalau salah itu yang dua. Kemudian ada buku juga Al-Asbah wan Nadzair. Itu juga ada satu judul buku, tetapi penulisnya itu bukan penulisnya dua, tetapi ada yang menuliskan dua orang. Ya, ada Imam As-Suyuti dengan ada tokoh yang lainnya. Nah, ini juga menarik sekali. Nah, saya juga ingin bicara juga gini, banyak buku-buku baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, yang bahasa Inggris ataupun bahasa Arab atau bahasa yang lainnya, kemudian kita baca, kemudian kita pengen nulis nih agak-agak yang mirip. Nah, usul saya memang gak usah diterjemahkan, karena kalau diterjemahkan itu nanti secara copyright itu secara hak atas kekayaan intelektual dia harus minta izin ke penerbit, ya kemudian juga nanti ada royalti untuk penulis dan sebagainya. Lebih baik modifikasi dengan sumber utama dari buku itu. Ya, saya belum melakukan itu sih karena biasanya buku-buku itu ada yang mirip. Kalau saya itu lebih banyak ke ini. Saya pernah ikut sebuah pengajian. Kemudian dari pengajian itu saya kumpulkan poin-poin utamanya, kemudian saya tambahkan itu menjadi sebuah buku. Ya itu sama ya. Kalau itu pengajian, kalau membaca buku pun sama. Buku saya yang terbaru itu yang lagi proses itu yang metode penelitian bisnis. Nah itu juga dari bukunya mana ya? Ada bukunya Pak Sugiono, metode penelitian bisnis. Kemudian saya gabungkan dengan untuk pengantar bisnis syariah itu menjadi satu buku yang berbeda. Tapi sebagian saya mengambil dari konsep yang metode penelitiannya itu saya terapkan di metode penelitian bisnis syariah. Nah itu sangat mungkin sekali Bu, betul. Jadi memang kita nggak mesti harus ada ide baru, betul-betul belum ada sama sekali, kecuali nanti fiksi. Walaupun di fiksi juga banyak sekali yang mirip. Kita lihat tuh fiksi-fiksi di Indonesia itu banyak sekali yang nyontek itu dari barat biasanya gitu. Banyak banget itu. Mungkin sinetron juga sama ya. Cerita sinetron itu banyak yang dari contekan dari sana gitu. Walaupun ya nggak apa-apa juga sih kreatif dengan ini yang berbeda. Nanti ini juga cerita rakyat. Ini yang di teman-teman Pak Dr. Cahyon yang di literasi, cerita rakyat itu banyak sekali kalau kita baca cerita rakyatnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa, Sumatera, Indonesia, sampai ke Malaysia, sampai ke Thailand, sampai ke Cina sana, ternyata memiliki banyak runtutan. Contohnya yang paling gampang itu adalah cerita tentang Dewi Sri. Ternyata di Kamboja, di Thailand, di Vietnam itu ada. Gitu ya. Jadi nggak aneh. Jadi tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Semua adalah kombinasi dari beberapa unsur yang lama. Itu Ibu ya. Jadi tetap semangat untuk menulis walaupun itu adalah benchmark dari penulisan yang ada. Terima kasih. Baik Pak, menyangkut hal tadi, untuk materi kuliah atau belajar biasanya itu berapa buku ya Pak untuk menjadi bahan sumbernya gitu? Sumber untuk apa? Menyambung pertanyaan sebelumnya, untuk dirangkum itu biasanya ada berapa banyak buku yang diperlukan untuk menjadi sumbernya gitu? Oke, berarti kan bicara tentang referensi ya. Iya, Kalau betul. referensi itu sebenarnya kita nggak bisa mengatakan terbatas atau mungkin jumlahnya berapa, tetapi tergantung tajuk atau tema atau objek pembahasan dalam buku itu. Ya, tetapi kalau standar umpamanya kalau saya mengatakan satu buku itu dengan standar 25 itu sudah minimal sekali lah gitu ya. 20 masih bisa toleransi tergantung tema bukunya gitu, tema bukunya. Ya kalau buku saya yang tentang tentang yang spiritual writing saja itu sekitar 25 buku walaupun itu buku tipis. Tadi yang di-share itu kayaknya itu buku terbitan saya yang pertama itu kayaknya itu udah lama banget itu. Yang terbaru The Spirit of Writing, Spirit of Writing yang di Malaysia itu udah saya modifikasi di 2019 kemarin. Kayaknya yang di Google Play itu tahun 2008 atau 2009 kayaknya itu. Kalau mau nanti saya kasih lah gratis gitu ya. Gak usah didikat, tenang aja. Baik itu ya. Jadi untuk referensi sebenarnya tidak ada batasan, tetapi kalau untuk buku tipis ya standar artikel itu 10 itu udah minimal banget. Kalau buku ya kalau menurut saya itu 25 lah itu udah standar karena itu menunjukkan bacaan dari orang. Oke, lanjut. Semoga sudah menjawab pertanyaannya ya Ibu Haryani. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Nova Henry di Padang. Bagaimana jika kita menulis sesuai ide atau tema yang terkadang itu kesannya subjektif atau berdasarkan penulisnya sendiri. Jadi bagaimana sih mengunggah pembaca suka sehingga tidak terkesan subjektif gitu Pak?
Oke, terima kasih. Ini menarik karena terkait dengan penulisan itu apakah harus subjektif atau objektif. Nah, Ya tentu saja tergantung buku apa yang akan kita tulis gitu ya. Buku-buku saya sebagian besar mungkin bisa dikatakan subjektif karena memang ide dan gagasan saya gitu ya. Ketika saya ngomongin tentang menjadi muslim mandiri umpamanya, maka saya bicara hanya muslim mandiri itu mandiri secara akidah, mandiri secara ibadah, mandiri secara muamalah. Ya itu kan subjektivitas saya. Kalau ada orang lain mau membantah ya silahkan bikin buku lagi aja untuk sebagai tandingan gitu ya. Nah ini jadi terkait dengan subjektivitas dan objektivitas itu tergantung tema yang digunakan. Nah biasanya kalau yang objektivitas itu atau yang objektif itu biasa terkait dengan penelitian ilmiah atau artikel ilmiah. Ya walaupun nanti kesimpulannya tetap saja akan berada kepada subjektivitas atau subjektif dari penulisnya. Tentu saja kalau saya sendiri lebih mengatakan kita harus berani untuk menulis subjektif sesuai dengan apa yang kita pahami. Tetapi tentu saja subjektivitas kita itu berdasarkan by data. Ya bukan hanya subjektif itu karena sara umpamanya atau karena mungkin karena ego atau mungkin karena merasa benar itu yang salah ya. Jadi kalau menurut saya tulisan-tulisan yang sifatnya tadi populer itu sangat subjektif sekali ya. Tetapi subjektifnya itu didasarkan kepada data dan fakta ya. Oke. Kemudian kalau objektif itu biasanya terkait dengan data yang diperoleh memang dari riset-riset ilmiah. Itu memang ya harus objektif gitu ya, harus objektif. Walaupun itu bisa terkait dengan riset metodologi ya. Kalau kuantitatif itu kesannya objektif, kemudian kualitatif itu kesannya itu subjektif. Ya padahal subjektif itu akan dilihat dari sisi perspektif dari metode dan juga tema yang digunakan. Oke, itu dari saya. Jadi banyak lagi ya subjektif objektif ini. Terima kasih. oke. Ya, semoga sudah menjawab ya Pak. Mhm. Nah, ini selanjutnya ini mungkin banyak mewakili teman-teman yang masih mahasiswa. Apalagi ini kan yang mau memasuki semester akhir. Nah, ketika menulis skripsi, artikel ilmiah atau makalah biasanya sulit untuk menyusun kata-kata agar tersusun baik dan benar. Apalagi kan menulis karya ilmiah itu formatnya formal ya Pak. Ya betul. Nah, itu adakah tips yang mudah untuk menyusun kata-katanya gitu? Oke, terima kasih ya. Jadi kan kalau kita kuliah itu kan ada kurikulum. Kurikulum itu disusun oleh ketua prodi dan juga dekan ya. Itu sesuai dengan susunan yang sistematis, empiris dan logis. Sehingga kemudian di semester-semester awal setiap mahasiswa itu diajarkan bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Ya, nah bahasa Indonesia ini itu sebagai awal untuk menulis karya tulis ilmiah sehingga dia tahu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu karena menggunakan dulu itu disebut dengan ejaan yang disempurnakan. Sekarang dengan penulisan baku itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nanti ada riset metodologi juga di metode penelitian. Nanti di beberapa kampus bahkan ada mata kuliah bimbingan penulisan skripsi atau tesis. Nah, kemudian bagaimana tipsnya? Kalau saya biasanya tipsnya itu diawali dengan tadi ya menulis. Setelah itu baru diperbaiki berdasarkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jadi tipsnya itu pertama menulis, kemudian kedua membaca, kemudian diedit kembali, kemudian dibaca kembali dan diedit kembali. Itu untuk yang skripsi dan tesis ya. Artinya kalau untuk bahasa itu akan kita tambahkan terus. Nanti tenang saja, ada tugas dosen pembimbing yang akan mengeditnya. Tapi enggak kita amat juga ya, kasihan dosen pembimbingnya nanti itu. Tapi intinya itu adalah ya kita tuliskan saja kalau ya kita biasa menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang baku, bahasa Indonesia yang memang tadi berdasarkan SPOK. Kemudian kalau ada salah ya perbaiki lagi. Intinya adalah jangan berhenti untuk menulis terus gitu. Menulis, oke, edit lagi, sekarang edit lagi. Oke, agak diam dulu, nanti ini lagi. Kalau editor profesional, mereka itu dalam satu hari itu hanya 10 halaman, tidak boleh lebih. Sehingga detail dan tidak
kesalahannya itu sangat minim sekali, gitu, sangat minim gitu ya. Jadi tipsnya adalah ya dengan menulis skripsi tesis itu dibaca, kemudian nanti pelajari bahasa Indonesia-nya dibuka lagi, menggunakan SPOK, menggunakan bahasa Indonesia yang benar-benar dan terus menerus nanti akan diperbaiki. Tenang saja ya. Tenang saja, jangan khawatir, jangan orang tuh bahasanya jelek nih, saya biasa pakai bahasa gaul, nggak usah seperti itu. Nggak apa-apa, tulis dulu aja. Nanti akan diedit. Ada dosen pembimbing juga, gitu. Terima kasih. Oke. Nah, semoga lancar skripsinya buat Iya, teman-teman lancar, yang sedang semangat lah, menulis tugas semangat ya, akhir. selesai. Jangan takut, nanti juga akan selesai pada waktunya. Indah pada waktunya. Nah, selanjutnya ini sesuai dengan materi kita spiritual, Pak. Jadi ada yang menanyakan, apakah boleh menulis tentang materi pelajaran, kemudian dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran, sementara tidak semua murid itu beragama Islam gitu. Oke, terima kasih. Jadi begini, kalau terkait dengan spiritual writing itu memang banyak apa yang disebut dengan istilah Islamisasi science. Nanti harusnya Pak Dr. Cahyo bisa ngobrol juga nih di sini tentang Islamisasi science. Jadi bagaimana science yang berkembang di awalnya itu sangat-sangat sekuler ya, seolah-olah itu tidak ada terkait dengan agama. Padahal agama Islam itu membahas segala aspek kehidupan termasuk juga sains ya, sehingga kemudian pembahasan-pembahasan terkait dengan ilmu pengetahuan, bahasa dan lain sebagainya itu biasanya terkait erat dengan Islam itu sendiri. Tetapi kemudian tadi yang penanya mengatakan kalau umpamanya muridnya itu ternyata bukan Islam umpamanya, ini tentu saja harus ada kebijakan tersendiri gitu ya, kebijakan tersendiri. Tetapi merujuk kepada bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya sampaikan saja. Berarti tugas yang dari murid yang non muslim itu ya untuk menambahkan dari ayat-ayat suci yang mereka miliki. Itu langkah pertama. Kalau umpamanya tidak, berarti ya kita tambahkan pada sesi penjelasan atau sesi-sesi di khusus itu untuk Muslim only atau seperti apa gitu. Jadi itu lebih mudah lagi sehingga yang Muslim juga mendapatkan haknya, yang non Muslim juga akan mendapatkan haknya. Itu insya Allah lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Ini karena saya juga belajar di negeri juga gitu ya, negeri juga paham biasanya ketika pelajaran ini teman-teman yang non Muslim itu biasanya silahkan cari di Google atau apa terkait dengan ini, kemudian dari kitab sucinya masing-masing. Jadi kita saling menghormati. Itu ya, Mas Ri, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak. Nah, dari pertanyaan terakhir ini itu sudah menutup sesi tanya jawab kita, ya? Karena ternyata sudah melewati waktunya. Yang saya baca itu dari Bu yang dari Bandung itu. Iya, ada Bu, mulai satu lagi. Bu siapa? Bu Intan atau siapa tadi ya? Tentang apa Pak? Yang Bu Intan tadi itu. Nanti khawatir soalnya khawatir nanti kalau yang ini soal apa nih? Sekilas saja saya baca, saya sekilas. Yang Bu Intan Nur Rahmi ya? Iya, adakah ciri-ciri baik fiksi? Oke. Ya, gimana pertanyaannya? Adakah ciri-ciri baik fiksi maupun non fiksi yang melekat pada diri penulis yang lebih dominan meski penulis itu multi talent, gitu Pak? Oke, terima kasih. Ya, multi talent menarik sekali. Tadi fiksi dan non fiksi juga kayaknya agak sedikit dikotomi juga ya, karena sekarang sudah ada faksi. Ya, faksi itu fakta dan fiksi, jadi gabungan. Dan ini menarik sekali. Ada buku saya yang judulnya itu Road to Zawaj. Road to Zawaj, ISB-nya itu ada. Itu saya gabungan antara fiksi dengan faksi. Saya juga menulis fiksi juga ada beberapa gitu ya. Nah, kemudian sehingga kemudian fiksi, kemudian non fiksi, kemudian faksi itu sebenarnya style saja sehingga kemudian ya silakan saja mana yang mau diperdalam gitu. Yang nulis fiksi juga luar biasa, non fiksi juga luar biasa. Nah, pertanyaannya karakternya apakah ada yang melekat? Iya, tentu saja. Biasanya itu karena dia sudah sering nulis fiksi akhirnya susah banget nulis yang non fiksi. Orang yang nulis non fiksi biasa, nulis fiksi itu agak susah juga sehingga biasa kemudian akhirnya yang biasa nulis fiksi, kemudian dia nulis non fiksi, kadang ke bawah-bawah juga karakternya itu ada. Tetapi menurut saya itu tidak masalah gitu ya. Kalau kita yang terutama yang teman-teman yang masih muda ini ya explore saja kemampuannya di mana. Kalau saya
sekarang itu karena ya semacam kebutuhan gitu ya. Jadi ya udah saya non fiksi, kemudian di ekonomi dan bisnis syariah, di riset metodologi, kemudian walaupun kadang saya nulis juga kadang puisi juga, kadang kalau pas lagi sentuh nulis apa fiksi juga, apa cerita juga gitu. Ada kadang pernah beberapa kali nulis cerpen juga. Itu sebenarnya untuk ya variasi saja karena hidup itu kan nggak monoton gitu. Hidup itu kan penuh warna. Jadi yang fiksi boleh sekali-kali nulis non fiksi, yang non fiksi boleh sekali-kali nulis fiksi. Itu kayaknya lebih lebih enjoy aja, lebih enak. Jadi jangan nggak kaku lah gitu ya, nggak kaku. Jadi karakter itu biasanya memang akan melekat juga karena biasa nulis yang bahasa yang mungkin gaul ya. Saya juga nanti boleh visit lah my blogspot di majelispenulisblogspot.com. Itu saya mengeksplor diri saya dulu-dulu itu terkait dengan style untuk penulisan. Kadang pakai ana, pakai anta, anti, antum, kadang pakai lu, gue juga, kadang pakai saya, pakai aku gitu ya. Jadi itu ya terserah saya lah, saya yang nulis gitu ya. Mau baca silakan, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting saya mengungkapkan ide dan gagasan saya gitu ya. Jadi karakter itu ada, tetapi tidak membatasi kita untuk terus mengeksplor kemampuan kita. Terima kasih. Terakhir itu ya. Oke. Ini masih ada satu pertanyaan lagi, Oh, nggak ada apa-apa, Pak? lagi, silakan boleh. Ini kayak pertanyaannya menarik nih saya untuk dilewatkan. Oke. Oke. Dari Bapak Muhammad Rosadi, bagaimana cara kita menulis tentang masalah khilafiyah di masyarakat? Bagaimana posisi kita, Pak? Oke, terima kasih. Ini saya nulis juga buku dengan teman seorang penghulu di Lampung Selatan, di Tanjung Bintang. Judulnya itu The Living Fiqih. The Living Fiqih ini inspirasinya itu dari ya penulis-penulis dari Western, dari timur dari Eropa dan Amerika. Mereka menyebut dengan istilah the living law, ya, the living law. Ya, nah saya juga satu lagi the living maqasid. Jadi the living fikih itu adalah tadi fikih yang sifatnya itu khilafiyah, yang kemudian dia itu akan terus hidup berkembang, living ya. Nah, nanti ada teman-teman di hadis itu ada the living hadis juga gitu. Jadi yang ada di masyarakat yang berkembang terus menerus, sehingga kemudian buku saya yang ketiga atau keempat itu judulnya itu jangan mudah bilang sesat. Itu tentang khilafiyah. Termasuk buku saya agak sedikit melankolis gitu ya. Belum saya terbitkan karena penerbit itu biasanya kadang bingung. Ini judulnya itu adalah Air Mata Lelaki Biasa. Keren banget kan ya. Jadi Air Mata Lelaki Biasa itu inspirasi juga dari Bu Helvitiana Rosa. Bu Helvitiana Rosa kan nulis buku bukan Cinta Lelaki Biasa. Helvitiana Rosa itu nulis Cinta Lelaki Biasa. Saya bikin Air Mata Lelaki Biasa. Tetapi sebenarnya itu bukan fiksi, itu faksi. Itu terkait dengan bagaimana khilafiyah yang ada di masyarakat. Wah, agak kefikir dikit nih. Jadi ada yang Jumat itu azan sekali, ada 2 kali, ada yang subuh pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, kemudian taraweh ada yang 11, ada yang 23, kemudian nanti ada yang tahlilan, ada yang enggak. Kebetulan saya sertifikasinya di perbandingan madhab, di fikih gitu ya. Jadi saya senang sekali untuk Pak Rosadi ini, jadi kita bisa sinergi ini. Jadi The Living Fikih itu bicara tentang khilafiyah. Jadi caranya itu saya memahamkan kepada pembaca itu tentang apa itu fikih, apa itu khilafiyah, termasuk bagaimana cara menetapkan fikih sehingga kemudian orang kok ketika sholat gitu ya, ada yang yang dia itu sedekah itu ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini, macam-macam gitu ketika orang sholat gitu ya. Takbirnya itu ada yang segini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang segini, macam-macam. Itu adalah fikih, itu adalah bagian dari khilafiyah. Jadi saya menuliskannya diawali dengan pemahaman bahwa fikih itu adalah dhonni, bukan qat'i. Zoni atau ozoni itu artinya kebenaran yang dia itu relatif karena pemahaman tafhimul mujtahidin ala nusus Quran wa sunnah. Jadi dia pemahaman. Sementara qot'i itu adalah yang kuat, yang syar'i, yang tidak boleh tidak diganggu lagi. Riba itu adalah haram dalam Islam. Ya, tapi kemudian akad-akad yang lainnya yang kontemporer mungkin bisa jadi dia perlu ada diskusi lebih luas lagi. Ada GoPay, ada e-money, ada digital money, ada forex trading. Wah, jadi ngomongin ekonomi jadinya tuh. Jadi kita bisa sinergi lah. Jadi khilafiyah itu memang bidang saya dan kita pahamkan dulu kepada pembaca. Jangan juga pesan yang terakhir itu jangan juga mendiskreditkan, kemudian mudah ya menyalahkan orang lain, itu yang menurut saya tidak bijak
gitu ya, apalagi dalam konteks buku. Kalau di diskusi debat mungkin bisa, tapi kalau di buku sepertinya tidak elegan kalau bahasa sekarang itu. Baik, terima kasih. Kita bisa sinergi, nanti kita bisa komunikasi dengan Bengkel Kreasi ini. Terima kasih. Ya, makasih banyak ya Ya, Pak. Nah, terakhir semoga berarti sudah. kita sama-sama tetap belajar and keep writing. Oke. Keep writing. Mbak Asri, ini nggak boleh langsung tanya ya, harus lewat panel chat ya, nggak boleh langsung nanya ya. Nggak lewat waktunya ya. Iya, udah lewat waktunya karena tadi boleh juga. Iya. Materinya sangat bagus sekali, Pak. Ya, paparannya mantap Pak Misno, terima kasih, memberikan banyak inspirasi buat kita ya. Kita lihat Bapak kalau lihat judul buku itu pikir kita kok kapan nulisnya, kapan ininya, maksudnya waktu kita sama ya 24 jam, tapi kan bagaimana kita menghasilkan karya, kadang-kadang karya itu masih ada numpuk di pikiran kita masing-masing ya, untuk kemudian dorongannya untuk nulis itu kadang kita ya masing-masing merasakan lah ya, maksudnya luar biasa. Ini saling menyemangati Pak dalam kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan ini teman-teman yang ada di sini semuanya, artinya kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Pak Misno. Semangat Pak Misno, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya. Tadi ngomong juga nggak apa-apa Mbak Asri ini. Artinya gini, kita bisa sharing sebenarnya, sharing terkait dengan ini. Tadi 3 tips tadi saya itu, pertama itu lillah, kedua fillah, yang ketiga illallah, itu menjadi energi yang luar biasa. Termasuk juga ketika kita menetapkan atau membuat folder di laptop kita, kemudian buku pertama, kedua, ketiga, saya tulis sampai ke buku ke 250 umpamanya, itu juga energi yang bikin kita tuh semangat banget, ini harus selesai nih. Nah kemudian kalau saya sendiri lebih cenderung kepada ya sudah, ketika buku itu kita nulis, kita akan fokus nulis gitu, kemudian selesai target umpamanya berapa lama nih harus selesai nih. Kadang-kadang muncul juga the power of kepepet katanya itu. Jadi saya nulis yang metode penelitian itu hanya 10 hari itu full. 10 hari itu full gitu ya, saya nulis gitu, padahal itu sangat ilmiah sekali. Jadi kalau dulu itu kan buku itu dijajar semuanya di meja gitu. Kalau sekarang ya tinggal pakai terutama nanti jurnal-jurnal yang online gitu ya, yang PDF, saya jajarkan di ini, kemudian kita ambil satu-satu, tapi outline-nya itu tetap ada di kita, sudah ditulis ataupun di otak kita. Pokoknya banyak lagi, ini bukan pertama dan terakhir, kita bisa diskusi lagi, bahkan kita punya program 30 hari menulis buku atau 10 hari kita tantang menulis buku. Bisa. Wah, menarik ini Pak Misno. Mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi oleh Bengkel Kreasi TIC ya Pak Misno. Ya. Ini tadi kita baca juga respon dari peserta yang berharap mudah-mudahan ini bukan kegiatan yang pertama ya, kegiatan bagaimana kita menulis gitu ya, karena sebenarnya animo menulis itu cukup tinggi Pak Misno, cuman kadang kita satu bagaimana memulainya, kemudian yang kedua bagaimana ketika stuck menulis ya, kemudian yang ketiga menjaga api semangat itu yang juga tidak mudah. Kadang-kadang kita terdistract ya oleh hal-hal yang lain ya, hal yang lain, maksudnya kalau saya ibu-ibu ngurusin rumah udah akhirnya ditinggal kayak gitu-gitu loh Pak, yang mungkin masing-masing kita lah dengan istilahnya itu ceritanya masing-masing ya. Tapi sekali lagi terima kasih buat semuanya, ini luar biasa. Semangat. Ya, terima kasih Pak Misno. Insya Allah nanti dilanjut lagi. Ya, Pak. Ya, dari pertanyaan terakhir tadi itu sudah menutup sesi acara hari ini. Buat Ibu, Bapak, dan teman-teman semua yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa hubungi langsung melalui email ya Pak. Bisa melalui email di drmisnomei@gmail.com. Nanti admin akan menginfokan alamat email beliau, dan juga untuk jika ingin mengikuti kegiatan Bengkel Kreasi yang lain bisa update terus
akun Instagram @bengkel_kreasi, dan buat para peserta yang barangkali tadi telah join kegiatan ini bisa mengunjungi link YouTube yang tadi telah di-share oleh panitia, mungkin bisa di-share kembali sehingga bisa menonton ulang videonya. Dan juga akan ada soft file materi hari ini. Ya. Sekian acara hari ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai bertemu di rangkaian kegiatan Pekan Literasi di minggu depan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Terima kasih.